501 Hukuman akan datang. Tetua manusia mempersembahkan hadiah. Berlutut memohon belas kasihan dewa. Namun manusia naga muncul. Melawan kehendak langit, membunuh dewa, menyelamatkan dunia. Manusia berani menentang takdir langit. Hukuman mati. Hanya manusia biasa, berangan-angan melawan langit. Tak tahu batas kemampuan sendiri. Melawan yang tak terkalahkan. Dewa surgawi. Ini urusan manusia kami. Tidak tempatmu untuk campur tangan. Semut, bersiaplah untuk mati. Jika langit ingin menghancurkanku, aku pasti akan menghancurkan langit. Naga manusia muncul. Prestasi, c'est un Gilange. Sebagai dewa pejuang naga menguasai seluruh Dragonland. Sambutan untuk dewa pejuang naga. Sambutan untuk dewa pejuang naga. Sambutan untuk dewa pejuang naga. Hujan jiwa. Bencana langit telah berlalu. Saatnya pulang. Bersama istriku. Dewa pejuang, Dragonland membutuhkan bimbingan Anda. Saya sudah memutuskan. Setelah ini, segala sesuatu akan diurus olehmu. Ya. Sekretaris Yan. Apa maksudnya Xiaoro mau cerai denganku? Sekretaris Yan. Apa maksudmu? Maksudnya pernikahanmu dengan bos Guan kami sudah selesai. Xiaoro tidak akan sekejam itu. Panggil Xiaoro. Guanzong, sekarang sedang sibuk. Guanzong sudah mendapatkan hak penyelenggaraan jamuan dari orang besar. Orang besar itu? Benar, yaitu Dewa Perang Jinglong yang legendaris. Dewa Perang Jinglong akan muncul lagi. Kenapa aku tidak tahu? Tidak berguna, bagaimana bisa tahu urusan langit? Tuan Jinglong akan tampil, melepas topengnya dan menunjukkan wajahnya kepada dunia. Sekarang semua orang berkuasa Mankari, car un truc Mangadiri pesta tersebu. Hanya untuk melihat wajah Dewa Perang. Dan nyonya muda saya dengan mudah mendapatkan hak penyelenggaraan. Namanya sudah terkenal di seluruh provinsi Longzhou. Koyang Tidak, Berguna, Kuma akan memberatkan Nyonya Muda saya. Apakah ada yang menyamar sebagai saya? Suruh Xiaoro menemuiku. Aku ingin berhadapan dengannya. Tidak perlu. Aku kan ada di sini. Xiaoro Jinglong Sanshen adalah Kakak, ini 1 juta tanda tangan saja. Kamu bisa ambil. Xiaoro. Di matamu, apakah cinta kita 5 tahun ini hanya seharga uang ini? Selama 5 tahun ini, aku bekerja keras. Mengelola Huasheng Group jadi top 3 di South City. Dan kamu? 5 tahun ini selain membuat pancake, apa yang kamu bisa? Kamu makan dari keluarga Guan, menggunakan milik keluarga Guan, dan tidak berusaha maju. Kamu orang tak berguna. Sampai kapan membebani keluarga Guan kami? Aku tidak berusaha maju. Kalau bukan karena aku, apakah Huasheng Group bisa mencapai prestasi sekarang? Percayalah padamu. Sangga mengalahkan. Jarakantra kita seperti bulan di langit dan debu di tanah. Aku berharap kamu mengerti. Perserahan kita. Bukan karena berbuat salah, tapi karena aku terus maju dan kamu tetap diam menjadi batu penghalang yang bau. Xiaoro. Bukankah menjalani hari sebagai orang biasa itu baik? Hari yang diinginkan, kamu tidak bisa berikan. Orang rendahan seperti dia. Mana mungkin dia mengerti prinsip besar ini? Xiaoru. Jangan buang waktu dengan dia. Besok pesta keluar gunung. Aku sudah pesan hotel bintang 7. Malam ini kita santai sepuasnya.
Suhi, berani sentuh wanitaku. Diam. Kamu ini sampah. Hanya Su Xiao yang benar-benar berbakat yang cocok untuk Guanzhong kami. Dengan mengandalkan dia, Su Xiao adalah putra gubernur selatan. Dia bisa bicara baik-baik di depan gubernur demi Guanzhong kami. Akhirnya Guanzhong kami mendapatkan hak penyelenggaraan. Itu baru pria yang punya kemampuan. Tidak berani berterima kasih. Xiaoro, kamu mau mohon Dewa Perang Jinglong sebagai ayah angkat. Diberi tugas penting, tidak tahu bagaimana membalasnya. Saat itu, Saya memohon diterima menjadi putri angkatnya. Jika berhasil, kamu akan menjadi bintang baru yang menjulang di Longzhou. lucu, saya belum dengar tentang pesta keluar gunung. Pasti penipuan. Xiaoro, jangan dipermainkan olehnya. diam. Kamu pikir kamu dewa perang? Pasti kau ganang ini tidak perlu kamu urusi. Xiaoro. Apa kamu begitu mengejar ketenaran dan kekayaan? Bukan ketenaran dan kekayaan yang saya kejar. Apa yang saya kejar, kamu tidak bisa memberikannya. Keras kepala, tampaknya kamu masih merasa uangnya kurang. Baik, Beri kamu apartemen bernilai 20 juta dengan pemandangan sungai. Ambil uangmu yang... jangan mengotori tangan saudaraku Xiao. Menurutmu, kakak Xiao orang seperti tidak menyangka kamu menemukan aktris. Ji Wanqing, Kepala Kamar Dagang Kyushu dan Presiden Grup Changfeng. Apa? Saya ingin tahu apa yang membawa Nona Ji kemari. Apakah Anda Guan Xiaoro? Karena Xiao tidak menyukai... Kenapa kamu tidak pergi dari... Kamu masih belum mengerti. Karena kakak Xiao tidak suka kamu, ia menceraikanmu, tapi kamu masih... Nona Ji, jangan memfitnahku. Nona Guan, anjingmu benar-benar berisik. Nona Ji, ini salahku mengurusnya. Kawan, setelah pesta gunung besok, lihatlah bagaimana aku mengurusmu. Aku bisa menandatangani perjanjian perceraian ini, tapi aku berharap kamu tidak pernah menyesal. Loikan, menceraikanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Nona Ji, Terima kasih atas bantuan Anda. ada apa, Nona Ji? Kakak Xiao, apakah kau benar-benar sudah melupakanku? Kakak Xiao, sepertinya ada sesuatu di tepi sepatumu. Adik kecil, ikutlah dengan paman. Paman akan memberimu permen. Aku tidak akan pergi denganmu, kau pedagang. Berhenti. Ini adalah wilayahku. Dasar bocah nakal, kau tidak tahu tempatmu. Akan kuikat kau juga hari ini. Kak, aku nggak bisa lari. Aku antar kamu pulang. Nama kamu siapa? Seyak Xiaoyanting. Waktu kamu antarin aku sampai rumah, kamu balik badan, kamu... Sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Oh iya, Wanqing. Kali ini kamu ke kota selatan karena datang untuk acara kembalinya Jenderal Perang Jinglong. ingin mendekati Dewa Naga Perang? Bukan karena aku. Hei. Baik, aku mengerti. Xiao kakak, aku ada urusan. Setelah menghadiri pesta keluar gunung, aku akan mencarimu lagi. Yuling hormat Dewa Naga Perang. Yuling, seseorang telah memalsukan namaku untuk mengadakan pesta keluar gunung. Segera selidiki kebenarannya. Ini kesalahan saya. Sebenarnya semua ini ide Yuling. Apa? Yuling, sekarang kamu berani. Berani memutuskan sendiri tentang pesta kemunculanku. Aku bersalah, Dewa Perang jangan marah. Berbagai kekuatan bergejolak. Kita butuh Dewa Perang mengendalikan situasi. Aku seharusnya biarkan istri Anda selenggarakan pesta meningkatkan statusnya. Tapi siapa Aku batalkan pesta sekarang. Tidak, pesta tetap dilanjutkan. Aku ingin lihat bagaimana Guan Xiaoro. Sebenarnya bagaimana caranya agar dia mengenali seluruh usaha saya. Petualangan besar, Presiden Sunlight Group, Guan Xiaoro hadir. Selamat datang dalam penyambutan Dewa Perang. Saya, Guan Xiaoro, penyelenggara. Nona Guan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk jadi anak angkat Dewa Perang. Dewa Perang sangat menghargai saya dan mempercayakan acara besar ini. Saya tidak tahu bagaimana membalas. Saya hanya berharap dia bisa menerima. Saya akan selalu di sisinya dan melayani dengan... Jika berhasil, Xiaoro akan menjadi permata di tangan Dewa Perang. Masa depan pasti akan sangat cemerlang.
Saya, pemimpin kota Jiangcheng, memberikan 10 aset properti kepada Kelo Agakwan. Saya, pemimpin kota Dalian, bersedia menandatangani pesanan senilai 3 miliar dengan grup Huasheng. Putriku. Benar-benar berwibawa, kakakku memang luar biasa. Selamat, Nona Gwan. Saya, Xiao, khusus datang untuk mengantarkan tulisan, hanya saja saya tidak tahu bagaimana membaca ini. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana membaca ini. Guan Xiaoro, lukisan kaligrafi ini berguna untukmu. Anak Xiao, berani mempermalukan kakakku di depan umum, kamu cari masalah. Pembawa sial, tempat bukan untukmu Onar. Cepat pergi. Meski sudah bercerai dengan Xiaoro, aku telah melakukan banyak hal untuk keluarga Guan. Tidak harus sampai merusak hubungan. Menimpan Limat a indiqué l'Uergagwan, menant Tutak Berguna Mazi Berani Mambanga Kandiri. Orang seperti kamu memang keras kepala. Orang ini adalah mantan suami Nona Guan. Dengar-dengar dia cuma penjual roti isi. Tidak heran sejak dia masuk, aku sudah mencium bau amis orang miskin. Nona Guan c'est pas Kelu Arkan dia dan beri makan jing. Saudara-saudara, jangan resah. Orang ini mantan suamiku. Dia bertindak impulsif, kelalaian paham. Saya minta maaf kepada... Nona Guan muda punya sikap sebegitu, masa depannya tidak terbatas. Ada yang ingin kita bicara pribadi. Cepat pulang, kalau sesatria datang, kamu pasti mati. Sesatria. Bukankah di sini? Xiao Yunting, cepat turun. Apa yang sedang kamu lakukan? Menantang aturan, tidak hormat, berpura-pura jadi dewa perang. Kamu mungkin dibinasakan menghentikan amarah dewa perang. Dazatak Berguna, berani berpura-pura jadi Dewa Perang. Kamu tidak mungkin selamat. Xiao Yunting, Dewa Perang, ayahku gubernur kota selatan, kenapa tidak pernah mendengar tentangmu? Karena levelmu tidak cukup. Apa dibicarakan dengan orang tak berguna ini? Gubernur akan segera tiba. Dia akan... Gubernur kota selatan tiba. Gubernur Nona Guan, seseorang membuat keributan di pesta kedewasaan Dewa Perang. Ya, ini mantan suami saya yang tidak berguna. Sampah masyarakat bersalah kejahatan berat menyamar. Memon kepada Yang Mulia, un tukement du com Bajangan itu. Jika masih sadar diri, potong kedua lenganmu agar gubernur jenderal memberimu rumah tangga penuh. Su Rongbin. Kamu tidak mengenaliku. Aku mencemooh rakyat jelata yang rendah. Kau berani menatap mataku? Dangar Kanting Camus Yang meunier di camp dan théâtrical. Berani menyebut diri orang penting? Panjaga, serait dia dan Bajidi, Antarali Makuda. Eksekusi segera. Sampah tak berguna, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Lambat. Kamar dagang Kyushu dan grup Chang Feng bersedia melindungi orang ini. Nona Ji, dia melakukan kejahatan berat menyamar sebagai dewa perang. Apakah bisa melindunginya? Nona Ji, jika bersikeras melindunginya. Kalau begitu, tidak pilihan selain menyeretmu. Wan King, sebaiknya pergi sekarang. Ada kesalahpahaman di sini. Kakak Xiao menyamar sebagai... Bisa tahu bersekongkol. Penjaga mesakin mereka ke penjara. Guan Xiaoro. Wan King tidak bersalah. Lutu bukan karena onarmu. Bagaimana ini mengganggunya? Kamu bersikeras memutuskan hubungan baik dengan saya. Apa Yang Camus Tunggu, se rendia. Dewa Pertempuran Naga Telatiba. Hormati Dewa Pertempuran Naga. Keberuntungan 3 kali lipat bertemu Dewa Pertempuran. Segera kita akan melihat keagungan Dewa Pertempuran. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Siagro tidak tahu bagaimana terimalah saya sebagai anak baptis, dan saya akan selalu disampaikan. Keluarga Guan akhirnya bisa bangkit dan berjaya. Dewa Perang, Anda tepat waktu. Ada penipu menyamar sebagai... Saya baru saja akan menangkapnya. Anda Salapangil. Orang yang Anda maksud adalah dia. Yuling Membri Salam Kepada Dewa Peranjanglong. Bagaimana mungkin? Dia Pamela's. Bagaimana dia jadi dewa perang tinggi? Guan Xiaoro, bukankah kamu ingin mengatakan sesuatu padaku? Katakanlah. Beranti Kuran Aja. Sebelum identitas terungkap, tidak ada bagian untukmu berbicara. Nona, jika dia dewa perang, maka Anda adalah... Saya adalah pelindung Jingtou di bawah Dewa Perang Jinglong, menjalankan perintah Dewa Perang untuk sementara mengurus. Ini adalah perintah siapa yang masih berani meragukan? Perintah Jinglong. Ini adalah simbol Dewa Perang. Apakah anak ini benar-benar Dewa Perang? Jika benar-benar demikian, berarti keluarga Guan akan berakhir?
Pelindung Jingtu, Ibu Guan Xiaoru. Mantan ibu mertua dari menantu yang tidak berguna. Saya pikir mungkin Anda salah orang. Salah orang. Anak muda miskin ini Adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Guan. Dia di keluarga Guan, sudah makan dan minum. makan dan minum gratis selama 5 tahun. Bagaimana bisa tidak tahu karakternya? Hanya sampah serakah tiada henti. Pasti bukan dewa perang. Bu. Anda mengatakan hal buruk, tahukah akibatnya? Kurang ajar, ini bukan tempatmu bicara. Tuan Pelindung, suami ini mungkin dewa perang. Maka aku adalah ayahnya dewa perang. Dia hanyalah seseorang yang mirip dewa perang, sehingga Anda salah menduga. Seperti sampah ini. Accuse et Caran Akan melant par Cagnac et pada Anjing. Siapayang Camus bilan Akan dibuang ke Anjing. Butolong. Tengganakan putus. Bu. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Anak saya tidak bisa bicara. Dia tidak tahu ucapan mana yang menyinggung Anda. Maaf atas nama dia. Dia menyinggung bukan saya, tapi dewa perang. Menghina dewa perang adalah dosa yang berujung mati. Apa? Menghina dewa perang. Itu tidak mungkin. Xiaoro, cepat cari cara. Adu, semua ini salah orang bodoh ini. Yang mulia, saya mohon, ampuni adik saya. Sudah kukatakan padamu. Tidak perlu meminta. Yang harus kamu minta adalah pada orang ini. Kau mau aku memohon padanya. Aku mohon padamu. HM. Guan Mama, apa kau lakukan? Bantu melampiaskan kemarahan Tuan Pelindung, Nona Ji. Kalau kau berani menghalangi, akan membereskanmu. Sepertinya keluarga Guan kalian tetap bersikeras memusuhi aku. Baiklah. Lebih baik tanpa keluarga Guan ini. Yuling. Tuan Pelindung, lihatlah. Aku sudah membantu membalaskan dendamu. Bisakah kau mengampuni anakku? Kau melihatnya? Tuan Pelindung. Karena aku sudah menghukum sampah ini, maafkanlah anakku. Nona Ji, jika berani menghalangi, aku akan. Humph. Tuan Pelindung, apayang Gandal Akukan, Keluarga Guan s'engagea à Dan Kerakepala. Setelah kejahatan besar ini, keluarga Guan hancur hari ini. Tuan Pelindung, seya sudamment bantu en dame lampiaskan. Kenapa en damazi menyalakan Keluarga Guan seya? Menolak menyadari kesalahan. Mati saja. Kamu sampah ini, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Pelindung? Hari ini aku akan menghancurkanmu. Berhenti sebentar. Tuan Pelindung. Kalau terus begitu, Lengan adik akan patah. Dia bersalah, hanya dewa perang yang bisa mengampuni. Guan Xiaoru. Kemana perginya sikap sombongmu tadi? Kukup. Xiao Yanting. Bukankah kau ingin melihat aku dipermalukan? Kau menang. Kumohon padamu. Lepaskan adikku ya. Bebaskan dia. Bisa saja. Kamu harus setuju satu syarat. Sire Depie, asal jangan minta aku rujuk denganmu, aku bisa setuju. Aku ingin kamu ucapkan kata itu dengan keras. Hal. Kamu sangat ingin mengatakan satu kata ke dewa perang, kan? Sekarang, aku ingin kamu ucapkan dengan keras. Ucapkan. Aku hanya membebaskan adikmu. Kak Yangan. Bintang baru di dunia bisnis Kota Selatan, harus tunduk pada orang tak berguna ini. Astaga. Benar-benar gila. Dia membuat putriku mengatakan kata itu. Bagaimana Keluarga Guan Akan, Mangadapi, Orang Banyak Nanti. Xiaoru. Tac Perlutin Duc, Pada Orambergu. L'Agipula Apacadia Seoran Dewa, Peran Perlu Dipertimbankan. Kamu bisa tidak berteriak, tapi tidak tahu adikmu ini bisa bertahan berapa lama. Itu aku tidak tahu. Kamu licik, jangan terlalu mengejek. Keluarga Guan Mu yang memutuskan hubungan duluan. Sekarang kamu menyalahkan aku? Tampaknya aku terlalu baik pada keluargamu. Kamu ini tidak berguna. Kamu hanya menantu tak berarti, kenapa anakku harus mendengarkanmu? Kenapa anakku begitu malang? Kalau aku tahu dari awal, aku tidak akan membiarkan kamu masuk keluarga kami dan berani berisik. Cukup, Bu. Xiao Yanting. Aku janji padamu, tapi kamu harus janji padaku. Bebaskan Sorak. Baik. Aku akan menepati. Lebih keras. Dazar Tagbergu. Aku akan melawanmu. Aku mohon padamu. Lepaskan adik. Sudah cukup, Kakak Xiao. Yuling. Xiao Yanting.
Aku akan melawanmu. Kukup. Masih kurang besar kekacauannya? Masih merasa keluarga Guan kita belum cukup malu? Putriku. Apa kita akan mengakhiri begitu saja? Satu-satunya. Bu. Kalian semua sudah lelah. Mari kita pulang. Xiao Yunting pengenan hari ini. Di masa depan. Keluarga Guan yang paling diharapkan. Sepertinya juga akan jatuh. Apakah orang ini benar-benar dewa perang? Tuan. Saya melaporkan tentang Nona Ji. Tentang saya? Nona Ji, saat Anda tidak di rumah, Paman Ji Wangcai membujuk Dewan Direksi dan kini memegang 50% saham. Ayah Anda, Ji Guohao, marah dan sakit mendadak, sekarang dirawat di rumah sakit. Bagaimana kondisi ayah? Tidak usah khawatir tentang perusahaan. Ayah Anda sudah melewati masa kritis setelah penyelamatan, tetapi masih dalam keadaan koma. Beruntung 50% saham terakhir ada di tangan Anda, jadi sekarang grup Chang Feng masih atas nama Anda. Tidak boleh, Kakak Xiao. Aku harus kembali. Wan King, aku akan pergi denganmu. Gubernur Nancheng Surongbin punya sesuatu untuk dikatakan. Dan Gubernur Nancheng Surongbin ingin mengatakan. Apa kabar Gubernur Su? Apakah juga ingin menantang Dewa Perang? Tuan Pelindung, Ada. Pasti ada kesalahpahaman di sini. 10 c'est le rue du Nyabania Coran. Jika Onda Salamangenali. Bukankah itu sangat normal? Apa maksudmu? Tidak biarkan orang ini pergi. Sebaiknya menahan dulu. Periksa identitasnya, Suhi. Sekarang aku tidak punya waktu untuk membuangnya padamu. Itu bukan urusanmu. Datang, tutup mulutmu. Dasar brengsek, apa aku biasanya mengajarimu begitu? Kukup. Tutup mulutmu. Pelindung, Dewa Perang, anak tidak tahu aturan. Aku pasti menghukumnya keras saat aku kembali. Tindakan Gubernur Su mengutamakan kekerabatan di atas keluarga patut Gubernur Su sangat bijaksana. Kita tidak bisa membiarkannya Kita tidak bisa membiarkan. Kamu akan terus membuat kekacauan. Mars. Anakku menyinggung perasaanmu. Mungkin baik aku menggantikannya? Tidak perlu. Kamu masih punya waktu untuk menangani anakmu yang durhaka. Ayo pergi. Apakah kamu berpikir pria itu tidak dia dewa perang? Apa yang kau ketahui? Satu tindakan ketidaksabaran kecil dapat merusak. Hari ini, dengan pelindungnya mendukung, kita tidak bisa menyentuhnya. Hanya bisa menunda sampai dia melihat sesuatu yang tidak terkendali. Aku harus membuatnya. 5 kuda memisahkan rumah tangga. Kalian berdua bisa bicara dulu. Saya akan mengambil mobil itu. Pertanyaan untuk Anda. Kamu beneran dewa perang? Gimana mungkin, aku bukan. Yang kukira, gak mungkin dewa perang. Iya, mana mungkin aku jadi dia. Tapi, aku harap kamu dewa perang. Tujuan ikut pesta adalah untuk mendapat perhatian dari dewa perang. Supaya bisa menyelamatkan grup Chang Feng. Menyelamatkan grup Chang Feng? Betul. Aku sudah tahu pamanku berencana merugikan perusahaan. Ayahku menyuruhku cari dewa perang. Aku bisa dapatkan pengakuan dari dewa perang. Pastinya bisa menekan pamanku. Tenang saja. Ada aku di sini. Pasti aku akan menemanimu melewati masa sulit. Silakan naik mobil. Orang tua. Masih belum membuatmu mati karena marah. Tuan Ji. Jangan khawatir, Tuan Muda Ji. Nanti aku akan masuk untuk mengganti perbannya dan diam-diam mencabut selang oksigennya. Sangat enak. Setelah lelaki tua itu aku merapikan putrinya. Chang Feng Group sekarang menjadi milikku. Tuan Muda Ji, jika Anda menjadi sukses, jangan lupakan saya. Itu tergantung padamu. Apakah aku akan mendengarkanmu malam ini? Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan Tuan Muda Ji. Kemudian Tuan Muda Sa, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu.
Orang tua itu memang pantas mati. Ayah yang membuatnya. Saudara Xiao. Aku berhutang budi padamu lagi. Seseorang telah menerobos masuk ke ruang VIP dan bahkan mencabut selang oksigen Dr. Ji. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu. APA yang kau Captain? Kau yang menerobos masuk dan mencoba melukai tetua Ji. Menjelas, Siapa yang mengirimmu? Saya Presiden Chang Feng Group. Putri Ji Guo Hao, Ji Wan Qi. Apakah salah jika masuk ke kamar rawat ayah saya di rumah sakit? Kenapa tidak? Kau hanya ingin membunuh ayahmu sendiri. Warisan bagus grup Chang Feng. Ji Wanking, kau sungguh kurang ayah. pembunuhan kerabat untuk merebut kekuasaan di grup Chang Feng. Kejahatan apa yang dituntut? Chen Yuan dan Ji Xiao, kalian akhirnya tiba. Kedua orang ini juga menerobos masuk ke ruang VIP dan bahkan mencabut selang oksigen Dr. Ji. Seandainya aku tidak akibatnya bisa sangat parah. Peringatkan, menuduh tanpa dasar adalah kejahatan besar. Bisa menghancurkan keluargamu. Tuan Ji mengancamku. Anjing liar dari mana? Tak usah bicara di sini. Ji Zaonan, kenapa ingin mencelakakan ayah? Pak Chen, lihat ini. Wanita ini tidak peduli saat orang sakit parah. Baru pulang langsung cabut selang oksigen. Bilang fitnah dia, coba. Kenapa kamu begini, Wan King? Pak Chen, bukan begitu. Kamu... Direktur Chen, kamu salah paham. Perawat ini dan anak muda dari keluarga Ji yang melakukan. Sejak tadi, kalian anjing menggonggong di sini. Ini masalah keluarga kami. Tidak perlu orang luar. Ikut campur. Seseorang. Buang anak nakal ini keluar. Kakak Xiao adalah teman. Lihat siapa yang Teman, kakak Xiao malah. Kau tak hanya mencari masalah, bahkan membawanya pulang. Ini sengaja membuat paman marah. Jangan bicara. Cukup, Wan King, kau benar-benar mengecewakanku. Kukira kau adalah permata Keluarga Ji. Tidak terduga kamu berani melakukan hal memalukan ini, cepat berlututlah. Di depan ayahmu. Zuyut minta maaf. Wan King. Kenapa kamu tidak berlutut? Paman Chen, bukan saya yang melakukannya. Anda melihat saya tumbuh sejak bagaimana saya melakukan hal yang menyakiti ayah. Jangan membantah lagi semua bukti sudah ada, apapun yang kamu katakan percuma. Paman Chen. Karena dia tidak mendengarkanmu. Kalau begitu, saya akan membantu Anda menghadapinya. Saudara laki-laki, beri aku kesempatan menangkan Ji Wan King. Anak laki-laki keluarga. Kau berani menyentuh Wan King. Aku akan mengambil nyawamu. Dasar cowok tampan. Masih berusaha menjadi pahlawan? Aku memberimu kesempatan karena adikmu. Kau berani menyentuhku? Menyentuhmu itu seperti menghancurkan semut. Tidak ada perbedaan. Bayinggan. Tuan Muda Ji adalah penerus masa depan grup Chang Feng dan akan menjadi wajah keluarga Ji. Jika kamu menyentuhnya, bahkan 10 nyawa Anda tidak akan cukup untuk mengganti kerugian. Konyol. Di dalam Longzhou, tidak ada orang yang tidak berani saya sentuh. Kamu memang suka menggonggongnya, saya penasaran dengan kakakku. Berapa uang yang dia beri padamu sehingga kamu setia sekali? Wan King adalah kakakmu. Karena kamu tidak mau mengerti. Maka jalan buntu satu-satunya bagimu. Kamu suka membual ya. Saya pikir kamu bisa menyerang saya sedikit. Orang-orang. Tangkap Ji Wan King. Jika menyentuhku, akan membayar harga. Aku akan menghancurkanmu. Tidak berbeda dengan menghancurkan semut. Lihat Siapa orang yang kau bawa kembali? Apakah ini untuk adik laki? apakah Paman Chen akan membunuhnya? Paman Chen, kakak Xiao, lepaskan dia. Bagus. Demi adikmu. Lewatkan sekarang, tapi lain kali berani hadapi. Terus mengoceh seperti bayi. Tanggung akibatnya sendiri. Benar-benar melawan dunia. Kamu begitu sombong. Tahu siapa ayah Tuan Ji? Tokoh besar. Siapa berani mengaku tokoh besar? Beng Kai. Di dunia ini, kecuali dewa perang Jinglong, tidak ada yang Ji keluarga takut. Bagaimana jika bilang? Tokoh besar itu. Ini aku. Kamu. Ini benar-benar lelucon. Dengar yang paling lucu. Hari ini kamu beruntung. Aku kasih kamu lewat, nanti kamu bakal menderita. Dengan kamu. Menggali kuburan sendiri. Kukap. Daisini Ruma Sakit, bukan Tempet buat ribut. Ayah, kamu sadar. Guo Hao, kamu sudah bangun. Wan King, cepat minta maaf pada ayahmu. Kemudian minta maaf kepada saudaramu.
and a cannon. Paman. Itu dia. Hanya seorang saya akan mencabut selang oksigen dan merawatnya sekarang. Aku sudah tahu. Dia memiliki mata licik, seperti mata tikus. Profesor Ji mengidentifikasinya. Aku penasaran apa yang ingin dia katakan. Tidak tahu apa dibicarakan. Tuan Tua Ji bangun, tolong beri dia kesempatan berbicara. Jika dia mengenali kalian, jangan terlalu takut. Tetap keras kepala. Paman. Itu dia. Dia itu. Si tampan peliharaan putri kesayanganmu. Apakah ini ingin membuatmu marah? Membuat keluarga kita? Keluarga Ji jadi malu besar, Wanqing. Ayahmu tadi sudah menunjukkannya. Ayo berlutut dan minta maaf. Ayah, Kak Xiao bukan orang begitu. Ji Zhaonan, hebat memfitnah orang. Dia memfitnahku. Apakah itu yang kamu ajarkan? Ini masalah keluarga kami. Tidak seharusnya kamu ikut. Tuan penyelamat. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Guo Hao. Apa yang kamu maksud dengan Tuan Penyelamat? Jika bukan karena Tuan penyelamat, Saya. sudah dibunuh oleh mereka berdua, tidak ada yang namanya Zhaonan. Kalian. Paman Chen. Bukan aku ya. Dasar Bayinggan. Bisa-bisanya kau melukai keluarga sendiri. Kamu benar-benar memalukan leluhur keluarga Ji Paman Chen. Aku harus pergi sekarang. Bukankah tadi kamu sangat berani? Kenapa sekarang takut? Selesai sudah, semuanya selesai. Tuan Ji, tolonglah selamatkan aku. Ini semua kan atas perintahmu. Tidak mau, pergi saja kamu. Tuan Ji. Dermawan. Sudahlah. Kita tidak boleh melupakannya. Seseorang Seret dia keluar dari sini. Anda menuduh Tuan Muda Six. Kau berencana membunuh tetua Ji. Aku akan memastikan kau. Singkirkan dia, Din. Singkirkan dia. Aku salah, Din. Kumohon lepaskan aku. Tidak. Guo Hao, kau sudah baik-baik saja? Aku tidak akan mengganggu reuni keluarga kalian. Ayah, baik-baik saja. Syukurlah. Wanqing, kebetulan kamu di sini. Aku ingin bertanya. Apakah kamu melihat sang dewa pejuang legenda saat pergi ke kota selatan kali ini? Dewa pejuang kejutan. Sepertinya keluarga Ji sudah kehilangan harapan. Tapi ayah, kali ini aku bertemu dengan saudara Xiao. Dia yang menyelamatkanku ketika kecil dari orang jahat. Kamu bukan hanya penyelamatku tapi juga keluarga. Sayang, tubuhku, Tuan Ji, Anda terlalu berlebihan. Anda terlalu berlebihan, Tuan Ji. Lei Qing ya. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah hidupmu sulit. Pamanmu kejam, dia mudah mengatasi kamu. Jika ada dewa perang, masih ada peluang menang, sekarang. Terlalu sulit. Ayah, apa yang ingin paman lakukan dengan grup Changfeng? Pamanmu ingin menggunakan kekayaan grup Changfeng untuk menguasai Longzhou. Dasar brengsek. Berani sekali buat onar di Longzhou, apakah ini tidak menghormati aku? Apakah ini tidak menganggap dewa perang? Xiao, jangan bersemangat. Longzhou dilindungi oleh dewa perang Jinglong. Paman, bagaimana bisa dia? Dewa perang sudah lama tidak terlihat, membuat banyak orang mendapat kesempatan. Pamanmu adalah salah satunya. Ternyata konflik dalam grup Changfeng dimulai karena aku. Aku harus membantunya. Orang baik, ada satu hal yang ingin kuminta bantuanmu. Apakah Anda setuju? Silakan bicara. Saya ingin Anda jadi pengawal pribadi Wanqing, selalu bersamanya. Ayah, kenapa? Urusan keluarga kita tidak boleh merepotkan Mas Xiao. Wanqing, kamu tidak perlu bicara di sini. Tolonglah, saya mohon Anda setuju. Juga demi Wanqing. Baiklah, PAKG, saya setuju. Wanqing. kamu keluar dulu, aku mau bicara sendiri dengan ayahmu. Berlututlah. Pelanggar hukum, Ji Guohao, telah bertemu dengan Dewa Perang Jinglong. Kapan kamu mengetahui identitasku? Ji Guohao tidak berani menipu Dewa Perang. Beberapa tahun yang lalu, saat Anda bertarung dengan Kaisar Langit, saya ada di lokasi. Wajah Anda takkan terlupakan selamanya. Tadi saya selalu curiga, sampai saat Anda marah.
Bagus, Ji Guohao. Ketahui identitasku. Tapi pakai cara buruk untuk memeras saya. Kamu tahu kejahatan apa yang kamu lakukan? Keputusan hukuman mati diketahui oleh Ji Guohao. Bahkan 10 nyawa pun tak bisa membayar penipuan terhadap Dewa Perang. Tapi tetap saya mohon Anda tolong keluarga Ji. Tolong bantu Wan Qing. Bajingan, kamu memeras saya. Ayah, kalian apa di dalam? Bersuara keras. Baiklah. Soal saya dan Wan Qing, saya sendiri akan mengurusnya. Tentang Ji Wangkai. Kalau dia berani bergerak, akan aku musnahkan. Tentangmu. Wajah Wan Qing. Aku bisa mengampuni nyawamu, tapi mulai sekarang aku akan menjadi Dewa Perang, berjuang tanpa henti. Berhenti. Dari mana datangnya orang desa ini? Tahu tidak ini tempat apa, berani masuk seenaknya? Kamu salah paham. Kita rekan kerja. Aku bodyguard baru dipekerjakan Bos Ji. Siapa bilang kamu saudara aku? Bos Ji mana kamu maksud? Aku kok tidak tahu. Ji Wan Qing Bos Ji. Lihat. Ini kartu identitas kerja yang dia beri. Tongkap dia. Kenapa buang barangku? Grup Chang Feng hanya punya satu Bos Ji, Ji Zaonan. Bos Ji tidak terdengar, bilang bukan penipu. Ji Zaonan. Berani benar kamu panggil nama besar Bos Ji kita. Bos Ji kita adalah anak pertama dari wakil kepala keluarga Ji. Ahli waris masa depan grup Chang Feng. Kamu tidak pantas membantunya mengikat tali sepatu. Cepat pergi dari sini. Hah, lelucon. Hanya aku bisa membuat orang pergi. Kamu bukan apa-apa. Daystar Bajingan. Berhenti. Buat hadapi sampah saja ribet. Pak Ji, pas sekali kau datang. Ada penipu di sini. Katanya pengawal pribadimu. Katanya Pak Ji cuma punya satu, namanya Ji Wan Qing. Dia belum beri tahu kamu. Mungkin dia belum tahu, Chang Feng Group sudah tak terima omongannya lagi. Apa maksudmu? Sekarang grup Chang Feng dikuasai saya dan ayah saya. Dia, Ji Wan Qing, berpikir bahwa dia bisa mengendalikan perusahaan Siapa yang bisa mengendalikan grup Chang Feng? Kalian bicara tidak ada gunanya. Harus saya yang bilang baru bisa. Siapa kamu? Urusan keluarga Bos Ji. Tidak perlu berkomentar. Biarkan dia bicara. Begitu aku menandatangani kontrak miliaran dengan grup Chang Feng akan menjadi milikku. Saat itu, kalau kamu memanggilku kakek, mungkin aku akan memberimu posisi untuk cuci toilet. Semangatmu karena kontrak bernilai miliaran. Bagaimana jika aku mendapatkan kontrak triliunan? Jangan panggil aku kakek. Kamu. Zhaonan. Jangan tak sopan. Zhaonan. Jangan tak sopan. Pak Chen Pak Ma. Kalian datang tepat waktu. Aku mau beri pelajaran pada bocah nakal ini. Bingung ah. Presiden grup Chang Feng, menghadapi sampah seperti ini, tidak takut kotor. Zaonan, orang ini terlihat seperti sampah yang tidak berguna. Ngapain kamu bicara dengannya? Zaonan, kamu juga dari keluarga terhormat. Orang ini hanya tahu menggonggong tak berdaya. Biarkan dia menggonggong. Haha. Benar kata para paman. Cuma seorang pria saja. Biarkan menggonggong sedikit, tak masalah. Saya pikir kalian semua masih pemimpin terhormat dari grup Chang Feng. Tak disangka, ternyata kalian kumpulan orang tua kolot yang tidak berkembang. Ashi Semuatuan. Biar Akuyong Bersikan Sampaini, Mazuk Lakalian. Minggir. Silakan Tuan. Memang harus ada anjing yang ikut campur, orang rendahan berani bandingkan diri dengan orang atas. Lucu sekali. Awalnya aku mau lepaskan kamu, tapi kalau ayahku sudah perintah. Kamu harus terima saja. Hei Tuan silakan, tenang. Hei, dasar sampah. Kau telah menghina keluarga Ji. Kau celaka. Hari ini aku akan mematahkan lenganmu duluan. Untuk merayakan Profesor Ji kami. Apakah kamu mencoba memberontak? Siapa kamu? Saya Ji Wan Qing, Presiden Chang Feng. Aku belum melihatmu sebelumnya. Saya Ji Zaonan, dipilih oleh Presiden. Kapten Brigade Keamanan. Oh, saya mengerti. Kamu orang yang menyamar sebagai Presiden Ji, kan? Kalian perdu à berce concol. Quand? Waktu yang tepat. Aku bahkan bisa Serat ini. Nah, aku kasih. grup Chang Feng sepenuhnya. Hanya ada satu presiden, Ji Wan Qing. Hari ini, menyinggung dia.
Maka kamu hanya punya satu jalan buntu. Nak, berani menyinggungku berarti kau melawan Presiden Ji. Kalau Presiden Ji marah, tidak bisa hidup tenang. Juga tidak bisa mati bodoh sekali. Melawan yang tak bisa dikalahkan. Minta maaf kepada Wan King. Kalau tidak, Aku akan menghancurkan keluargamu. Siapa kamu sebenarnya? identitasku tidak bisa dibicarakan oleh semut. Minta maaf kepada Tuan Ji dan sujud 3 kali. Mon Maf Niabek, Maf, Tuan Ji, Seya Salah Tuan Ji Maf Conseilla. Saya salah bangkitlah. Terima kasih, Pak Ji. Kakak Xiao, ada pembicaraan kerjasama antara grup Changfeng dan grup Whale. Kita harus masuk. Pak Ji, saya sarankan lebih baik kalian jangan masuk. Pak Ji sudah menyuap Pak Liu dari grup Whale. Kalian tidak punya kesempatan. Lucu sekali. Kesempatan selalu diberikan pada orang lain. Kalau aku bilang ada, maka ada. Kalau aku bilang tidak ada, maka tidak ada. Pak Ji, saya pikir proyek baru ini grup Changfeng Menjadi perhatian siapa sangka masak 2 orang. Halo, Pak Liu, saya Jiwan King, Presiden grup Changfeng. Untuk kerjasama ini, saya akan berusaha maksimal. Pak Liu, wanita ini. Ialah anak perempuan Yang tidak bersemangat, dan yang di sampingnya adalah pria muda yang dipelihara oleh keponakan saya. Wajah keluarga Ji kita hampir tercemar olehnya. Mana Supervisor Wong? 2 sampah ini. Masuk, tidak usah memanggil lagi. Dia sudah saya habisi. Apa? Wan King, tahu tidak bahwa Bos Liu itu tamu istimewa, kamu bawa orang yang tidak jelas ini. Kamu ingin menghancurkan kerja sama ini? Orang macam ini. Tidak pantas melayani Bos Liu. Wan King, segera bawa dia keluar. Om dan Tante, Xiao Yunting adalah pengawal pribadi yang ayah saya siapkan. Bukan orang lain. Bukan orang kecil. Maksudku, kalian semua sangat takut aku di sini. Apakah takut aku akan mengambil pesanan 100 miliar kalian? Hanya dengan kamu. Bisa bicara tentang pesanan 100 miliar ini, proyek baru ini. Sudah ditentukan Tuan Ji. Apa? Pak Liu. Proyek baru, berusaha lebih baik. Berusaha. Anda pikir bisa mencapai kerjasama melalui kerja keras? Pemuda akhir hayat, kau masih terlalu muda. Aku akan mengatakan sebenarnya. Tuan Liu adalah salah satu orang kita. Distrik baru ini. Dengan siapa Anda ingin berkolaborasi? Ini hanya masalah sepatah kata dari Presiden Liu. Sayang sekali. Manajer umum Anda. Bisakah kita bernegosiasi di sini? Ini soal mengucapkan sepatah kata. Kurang ajar. Nama saya Ji Zhaonan akan segera ada di pesanan ini. Mari kita lihat seberapa keras kepala kamu saat itu. Hanya karena kalian layak menandatangani kontrak dengan Weir? Bermimpi, kurang ajar. Kamu ini tampan saja. Dengan sedikit kemampuan ini, masih ingin menantang kami. Kamu tidak cukup kemampuan. Pak Ji, tak perlu bicara panjang, ayo tanda tangani pesanan miliaran ini sekarang. Tunggu sampai kontrak ditandatangani. Longfeng Group akan menjadi milikku. Benar-benar tidak ada cara lain? Pesanan miliaran pun tidak cukup. Aku butuh triliunan. Yuling. Buat Zhang Changhai dari WR tiba di depanku dalam 1 menit dan berikan Jiwan King. Pesanan triliunan. Aksi yang bagus ya. Kau pikir tahu nama besar Pak Zhang? Berpura-pura menelepon. Bisa undang Pak Zhang. Sherman Group Veille, Zhang Changhe datant. Pak Zhang. Kok Anda datang? PAK Sangya. Angin Yang membawa Anda kemari peryanyan daerah baru saya kurang tenang. Datang Pak Zhang, daerah baru serahkan ke saya. Bisa tenang. Ji Wanqing. Kenapa bengong? Bas Zhang Datang Buat-Kente. Ini bukan urusanmu. Orang yang harus keluar buat teh itu kamu. Kurang ajar. Nona Ji adalah kakakmu. Ketidaksopananmu benar-benar tidak menghormati orang. Pak Yi. Anda benar-benar tidak pandai mendidik anak. Pak Zhang, Anda mungkin tidak tahu. Di perusahaan, Ji Wanqing tidak punya kuasa. Dan hari ini, Dia membawa orang asing untuk ikut dalam negosiasi perusahaan Anda. kamu bilang, Perlu mendidik siapa dulu? Siapa si muka kecil? Yang itu si sampah. kenapa masih bengong? Tuan Zhang sangat berkuasa, kamu si muka kecil di sini. Bikin mata Tuan Zhang kotor. Bejingen. Tuan Zhang, kamu ngapain? Tuan Zhang, anak saya. Aku tidak menyinggungmu, tapi yang kau singgung bukan aku. Dia.
Kau tahu jabatannya apa? 10 kepalamu tidak cukup untuk membayar. Apa? Tuan Zhang. Apakah Anda salah paham? Direktur Zhang, ini ada kesalahpahaman. Dia hanya, Bual kosong, kan? pasti Anda salah orang. Saya ternyata Lupa tentang kamu. Old Zhang. Orang ini diam-diam menerima suap dan hampir memberikan order miliaran kepada orang yang tidak kompeten. Apa hukumannya? Saya bersalah. maafkan saya yang tidak bisa mendidik anak. Hai, seseorang. Buang sampah ini keluar. Buat dia menghilang dari Longzhou. Apa? Lepaskan aku, maafkan aku kali ini, dengarkan penjelasanku. Baik. Mengingat tindakanmu yang cepat. Untuk sementara maafkan kali ini. Terima kasih, Tuan, atas kemurahan hati Anda. Hancur, hancur. Ini benar-benar kehancuran. Zhang Lao sangat ramah. Demi orang ini, bahkan menjatuhkan hukuman pada Manayer Liu. Di Longzhou, dihargai oleh Zhang Lao. Apakah mungkin orang sangat tinggi? Tidak mungkin. Tuan, apakah proyek ini masih ingin dilanjutkan? Ikuti kontrak saja. Tidak mungkin. Bukan figur penting. Presiden grup Changfeng. Juga penerus Ji. Pesanan miliaran Zhang Lao. Kamu minta tanda tangan saja ke saya. Kamu masih ingin menarik perhatian perusahaan kami, WEIL. Nona Ji, perusahaan WEIL kami bersedia menandatangani proyek di lokasi baru denganmu. Dan memberikan pesanan senilai triliunan. Apa? Anda bilang, Ingin menandatangani. Pesanan triliun, benar. Kontrak sudah siap. Kalau kamu ada yang tidak puas, aku akan suruh orang segera perbaiki sampai kamu puas. Tuan Zhang. Apa maksud Anda soal grup WEIL ini? Bukankah mereka mau tanda tangan? Ji Zhaonan, itu sudah lama diatur, benar kan? Batal janji, apalagi pesanan miliaran. Berikan kepada Ji Wanqing. Dan sampah ini. Takut uangnya sia-sia? Kalian mengerti apa? Pesanan miliaran itu cuma kertas bekas saja. Asal sang tuan senang. Wan King. Kamu adalah seseorang yang tumbuh dewasa. Semoga kamu dewasa bisa memaafkan dan kami terus mendukungmu. Dan aku juga. Paman Qian dan Paman MA, untuk kebaikan grup Changfeng, aku tidak akan mengecewakan kalian. Bagus, kalau gitu, tidak ada apa-apa lagi, kami akan pergi duluan. Kalian ambil uang dari rumahku tapi tidak bekerja. Aku akan buat kalian terlihat buruk. Tampaknya. Tindakan kalian tidak lebih dari itu, bagus. Berkali-kali menghalangi langkahku. Hari ini aku akan menuntut balas. Jika kamu menghalangi Nona Ji untuk menandatangani. maka aku harus membatalkan kerja sama ini. Apa? Apa tidak bisa fleksibel? Ayah katakan sesuatu. Sudahlah, proyek ini. Berikan saja pada Wan King. Nona Ye. Tidak ada apa-apa. Saya pamit dulu. Kak Xiao, ayo kita pergi juga. Pak, biarkan mereka pergi. Ji Wanqing menandatangani pesanan miliaran, dibantu MA, menyiapkan perusahaan. Tidak ada. Hari kemajuan. Saya tahu, tapi sekarang mereka didukung oleh Tuan Zhang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kita hanya bisa merencanakan dari jauh. Lagi-lagi anak nakal dari keluarga Xiao. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengatasinya? Biarkan dia menginjak kita. Awalnya kulihat setelah mengatasi kakakku, Ji Wanqing. Aku bisa mengendalikan semuanya sesuka hati. Tapi anak Xiao ini, Merusak rencana kita. dan anak Xiao ini dekat sekali dengan Tuan Zhang. Identitasnya. Penuh misteri. Gubernur Selatan Su Rongbin bersama keluarganya datang untuk membantu keluarga Ji. Dengan sekuat tenaga. Tuan Ye. Kalian dibodohi oleh anak keluarga Siak itu. Dia hanyalah orang buangan menanti yang ditinggalkan. Saya punya cara untuk menghadapinya. Bagaimana menemukan tempat ini? Kenapa kamu jadi asing? Ada yang mau saya bicarakan. Di sini tidak menerima kamu. Saya hamil. Anakmu. Meskipun kita sudah bercerai. Kamu harus bertanggung jawab, tidak mungkin aku selalu bawa kamu punya bukti.
Ini adalah bukti dari rumah sakit. Masih bisa dipalsukan? Apa? Ini ternyata benar. Aku tak mau uangmu. Tentu saja kamu juga tak punya uang. Tapi anak tidak bol tanpa sirang ayah. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab atas anak ini. Namun sekarang, segera keluar dari sini. Apa maksudmu? Aku tidak percaya omongan orang tak berguna sepertimu. Kalau kamu kabur, Bagaimana? Tenang saja. Aku selalu menepati janji, apalagi ini anakku sendiri, seorang naga. Anak kandungku. Aku tidak akan tega padanya. tidak bisa. Sekarang saat aku menjaga Momen krusial. Kamu harus sepenuh hati merawatku. Masa kamu tidak punya rasa tanggung jawab jadi ayah sedikit pun? Ah, ternyata aku terlalu tinggi menilai kamu. Baiklah, Kamu bisa tetap di sini. Tapi, kamu tidak boleh mengganggu hidupku. tenang saja. Xiaoro, kamu ada di sini. Wan King. Dengar dulu penjelasanku. Ini bukan seperti yang dipikirkan. Tuan Jia, lama tidak bertemu. Kenapa datang ke sini? Dia karyawan saya. Saya mencarinya untuk mengurus sesuatu. Tapi, sekarang kan akhir pekan. Jam istirahat. Tuan Ji, Mau campur tangan dalam kehidupan pribadi karyawan. bukan begitu maksudku. Apa hubungan kalian? Pakren, Bukan juga. kalau bukan, cepat pergi. Tidak melihat pasangan bertengkar. Diam, ini bukan urusanmu. Wan Qing, Aku akan segera mengusirnya. Oke. aku bisa lihat sekarang. Ternyata kamu nggak mau tanggung jawab. Kamu memang cowok nggak bertanggung jawab. Tanggung jawab. Sebenarnya ada apa? Ji Wan King, aku kasih tahu kamu, aku hamil. Anaknya. Hari ini aku datang ke sini untuk minta penjelasan darinya. Xiao Gege. Kenapa kamu nggak bilang Wan King. Bukan seperti yang kamu pikirkan, dengarkan aku jelasin. pria brengsek? Kanding. Coba minum teh yang baru kubuat. Ayo bicara. Kenapa datang? Apa niatmu? Demi anak. Aku masih bisa memberimu kesempatan. Apa sih niatku? Teh ini terlalu hambar. Sebegitu hambarnya pasti ada banyak bahan kimia di dalamnya. Ingin membunuhku. Apa maksudmu? Jika kamu mati, anak kita kehilangan ayah. Kamu gunakan anak untuk menipuku. Dari nadimu, kamu tidak hamil. Benar, aku ingin kamu mati. Di pesta keluar gunung terakhir, itu hari baik untuk keluargaku, tapi karena kamu, kami kehilangan muka. Tidak akan bangkit selamanya. Kamu pantas mati, salah keluargamu sendiri. Time. Sekarang kamu masih ingin menguliahi aku? Kamu pikir kamu siapa? Dewa perang? Apa aku tidak tahu siapa dirimu? Kau telah berbohong dan melebatkan Palendang Dharma. Semuanya rata dengan tak. Dasar pembohong. Kamu pantas mati. Kau bohong padaku, Xiao Yunting. Tidak pernah berbohong. Omong kosong ini. Kau telah menggengkerkan segalanya untuk keluargakuan. Kau akan menggembal nyawaku. Anda merasa kualifikasi Anda kurang? Kalau begitu, tambahkan beberapa orang lagi dari kami, apakah itu cukup? Siapa di sini? Kalian segelintir orang, sekelompok orang tidak beradab. Kau akan segera mati, masih berani keras kepala. Dewa di langit tak bisa mengalahkan saya. Hanya kalian beberapa orang? Lucu. Seperti kamu ini tak perlu dewa bertindak. Ini adalah jurus terhebat dari Guru Huang. Satu pukulan ringan bisa membuatmu meninggal darah keluar dari 7 lubang. Pukulan ringan, dia bahkan memakai sekuat tenaga. Tetap tidak bisa menyentuh saya sedikit. Sampah, nanti saat guru memukulmu, saya ingin lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Surongbin. Kamu sangat hormat kepada saya sebelumnya? Maksudmu sekarang? Siapa berani langsung menyebut nama gubernur? Di pesta kemunculan Tuan Dewa Perang yang lalu, aku maafkan nyawamu demi wajah penjaga. Siapa sans Kakoini son bon tak kenal siapa. Mambu amalu kota selatan kita. Meskipun hari ini penjaga memaafkanmu.
Aku tak maafkanmu. Surongbin, bawa orang-orangmu pergi sekarang, maka aku bisa ampuni nyawamu. Jika kau tak mau, aku akan segera mencabut jabatan gubernur kota selatanmu. Kau, brengsek. Jangan-jangan kau benar-benar mengira dirimu sudah jadi dewa perang? Guru, Maju. Berani sekali Tikus Kesilini. Berani menghina gubernur Su? Di Bawa Langi. Belum ada yang bisa menangkap pukulanku. Berani mati. Pukulanmu itu tak ada rasa. Nyamuk lebih kuat dari kamu. Lemah sekali. Terkena racun, tertawa 3 langkah, dari Master. 3 langkah lalu keluarkan darah dari 7 lubang. Benar, anak muda. Pukulan ini adalah rahasia keluarga Huang kami. Cepat sujud kepada Gubernur Su. Minta maaf. Panggil 3 kali kakek agar bisa menyelamatkan nyawamu. Anak kecil keluarga Xiao. Bukannya kamu suka menggonggong, teruslah gonggong. Tuhan memberkati keluarga Guan. Keluarga Guan bisa membalas dendam. Pukulan seperti anak kecil ini ingin mengambil nyawaku dalam 3 langkah. Benar-benar lucu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Apakah ada masalah dengan guru? Ini tidak mungkin. Di dunia ini, selain dewa pertempuran naga, tidak ada yang bisa menahan satu pukulanku ini, guru. Setelah selesai memukul, giliran saya, tapi tidak tahu pukulan ini. Meskipun tidak sakit, tapi jika kamu berbicara, maka kamu akan mati mendadak. Maestro tidak takut. Siapa yang takut padamu? Datang saja. Sans pas. Pukulanmu lemah tidak bertenaga. Mana bisa melukaiku? Dasar sampah ini, pura-pura jadi dewa. Maestro Huang biarkan kamu selamat sekali. Itu kesempatan yang kuberikan padamu. Itu Maestro Wang. Kekuatan pukulan seperti itu yang disebut. Eba. Naga, Maestro Wang, apa? Masakah saya, Master Huang pertama dari kota selatan, tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya? Ayah, kamu adalah gubernur kota selatan. Mana bisa takut pada sampah? Mulai sekarang, gubernur kota selatan tidak lagi milik keluarga Su. Apa? Berani sekali. Tidak menghormati gubernur, meski Master Huang gagal, tetapi seluruh kota selatan. Kamu pasti mati. Memang sampai tak percaya sebelum melihat bukti ya. Hei Yuling, segera atur pembatalan jabatan gubernur selatan dari keluarga Su. Kurang ajar. Berani sekali Komenye Bunama Pelindung Langsung dan Berani Berpura-Pura Memberi Perintah padanya. Ini pelanggaran terhadap raja, anak dari keluarga Xiao. Kamu hari ini baru saja lolos dari bahaya. Kenapa tidak berlutut dan mengucapkan selamat? Berani kamu bicara tak berdasar. Sudah aku bilang. Mulai sekarang, gubernur selatan bukan milik keluarga Su. Hei, aku sudah bilang, jangan telepon aku kecuali ada urusan penting. Su tua, siapa yang kau sakiti? Penjaga gelombang. Mereka mengacak-acak rumah kami. Apalagi yang kau katakan? Mereka mengatakan ingin mencabut jabatan gubernur. Keluarga Su Sudatama, apa? Ayah. 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 Apa? Pejabat tertinggi di kota Nanlian. Gubernur Su gagal mengalahkannya. Selesai sudah, keluarga Su kita benar-benar selesai, ayah. Siapa sebenarnya kamu? Identitasku. Bukankah sudah kuberitahu sejak lama? Xiao Yanting. Aku akan mengambil nyawamu. Aku akan melawan. Sepertinya keluarga Su kalian akan punah. Here. Kau membunuh kami sekarang pun tidak masalah. Tujuan kami sudah tercapai. Apalagi yang kalian bisa lakukan? Xiao Yanting. Kau sangat peduli pada Jiwan King, kan? Tebak sekarang, dia mungkin sudah tidur dengan kepala Ouyang. Kepala Ouyang. Ya, putra ketua Wan Longhui. Kepala Ouyang dari Quan Shengtang. Kepala Ouyang tertarik pada Jiwan King. Kita berdua Bekerjasama. Sengaja pisahkan kalian berdua, lalu biarkan keluarga Ji membawanya ke jamuan Hongmen, obatnya begitu kuat. Bahkan jika Guanyin datang, dia tidak tahan. Apa, suhi kamu? Eo bunu aku kasi tahu kamu.
Jika Wan King tidak apa-apa, aku biarkan semua selamat. Jika Wan King terluka sedikit saja, Aku akan buat kalian tidak bisa hidup. Tidak bisa mati. Here. Ketua Ouyang, kedatangan Anda ke tempat ini, benar-benar suatu kehormatan. hari ini sudah siapkan. Hadiah istimewa untuk Anda. Apa itu? Bikin penasaran? Saya kasih tahu ya, barang biasa saya tidak tertarik. Quechua Ouyang. Anda kan sudah melihat banyak hal. Diperkenalkan oleh anak saya. Benar-benar luar biasa. Lihatlah. Dia datang. Ini benar-benar asli. Bukankah dia kakakmu, kepala Aula Ouyang? Karena dia keluarga kami jadi harus menghormati kamu. Selain itu, dia masih. Kakak Butte dia minum anger ini. Dia akan menuruti segala perintahmu. Sungguh cerdik. Wan Qing, Paman memanggilmu hari ini untuk berbicara tentang bisnis. Sebelumnya Paman terlalu berlebihan. Hari ini, Paman mengundang Ouyang, pemimpin Quan Shengtang untuk minum bersama sebagai tanda persahabatan. Paman, kita adalah satu keluarga. Meskipun ada konflik sebelumnya. kamu kembali membuatku paling senang. Kak, aku ingin meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Mari, aku memberikan penghormatan untukmu dengan minum. Pana, pana. Panas sekali. Hei Manis. Cepat menari buat aku. Wan King. Siapa? Wan King, Xiao Gege. kamu baik-baik saja. Kepalaku pusing sekali. Berani kamu mengganggu Wan King? Kamu tamat riwayat. Dari mana asalnya? Berani merusak rencanaku. Berani sentuh wanita aku. Berhenti, kamu itu sampah. Dia itu anak ketua Ouyang. Kamu memang bintang sial keluarga Ji kami. Menghancurkan semua hal baik kami. Keluarga Ji, kamu mendorong kerabatmu ke jurang tapi bilang itu hal baik. Apa asal-usulmu? Berani sekali berbuat begitu padaku. Tuan Ouyang, menantu ditolak keluarga Guan, Tuan Muda Ouyang. Orang ini hanya penjual kue. Hari ini kamu harus memberi pelajaran padanya. Orang yang vegetalistik. Berani sekali berlaku di atasku. Aku akan buat kamu mengerti. Apa arti kata mati? Seseorang datang. Yang kamu panggil bukanlah pengawal yang bersembunyi di sudut itu, kan? Sebaiknya kamu hemat tenagamu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, orangmu sudah menuju ke jembatan kematian. Siapa anak itu? Berani kamu menyentuh orangku. Bocah, berani kamu mengganggu orang-orang Tuan Ouyang. Kamu mati, Ouyang dukungan di seluruh Longzhou. Kecuali Dewa Perang Jinglong. Siapapun hanya bisa berlutut. Berani menyentuh Tuan Ouyang berarti menantang seluruh Wanlong Hui di bawah mereka. Ada pembunuh bayaran terbaik di Longzhou. Ingin tahu bagaimana kau bertahan? Pantas ku dengar ada onar di Longzhou. Organisasi Wanlong hampir setara dengan namaku. Kebetulan. Aku akan membereskan kalian dan organisasi Wanlong sekaligus. Kurang ajar. Tahu aku dari organisasi Wanlong, kau masih berani sombong, aku beritahu kau. Sekarang hanya ada dua pilihan untukmu. Berlutut dan minta maaf padaku. Lalu hancurkan kedua tanganmu sendiri. 2. Serahkan wanitamu padaku secara langsung. Aku mau kau lihat sendiri. Bagaimana aku melakukannya? Tampaknya besok tahun ini akan jadi gerhana total. Bocah nakal, kapan lagi berpura-pura? Dengarkan aku. Bahkan orang penting tak bisa dapat tanah di depan Tuan Muda Ouyang. Zhaonan, dia belum pernah merasakan kekuatan dari orang berpengaruh, makanya bicara sembarangan. Hari ini, kekuatan Tuan Muda Ouyang pasti menakutkan. Hari ini bahkan jika orang penting datang, aku tetap takkan berhenti, apalagi. Cuma kalian beberapa pecundang. Tidak seberapa.
Jangan buang waktu, Oh. Kumohon padamu. Segera bunuh bocah Xiao ini di tempat. Bocah Xiao. Tampaknya hari ini tahun depan. Adalah hari kematianmu. Untuk menghadapimu. Cukup dengan satu jari saja. Baiklah. Aku akan tunjukkan padamu. Akibat menyinggung orang berkuasa. Tanganku. Kenapa saat aku memukulnya, rasanya seperti memukul tembok. Tuan Muda Ouyang, baik-baik saja? Anak nakal berani menyerang Quechua. Apakah ada senjata rahasia di bajumu? Itasi dia. Menggunakan senjata rahasia menghina senjata tersebut. Tuan Muda Ouyang. Orang licik dan berbahaya. Pasti menyembunyikan jebakan atau senjata. Dengan orang semacam ini, tidak boleh gegabah. Boka. Aku tidak peduli kamu sembunyikan. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Aku bilang. Menghadapimu, aku hanya butuh satu jari. Mati saja. Jangan mendekat lagi, kalau tidak aku bunuh dia. Lepaskan dia. Aku masih bisa membuatmu utuh. Untuk menghadapi orang licik sepertimu, cara licik seperti ini paling efektif. Iya kan? Tuan Ouyang. Untuk melawan pengecut seperti ini, memang begini caranya. Kesabaran saya terbatas. Kamu sebenarnya berani. Membunuh Tuan Ouyang. Apa? Wan Kuing, kali ini semua benar-benar hancur di tanganmu. Coba pikirkan. Jika tidak lebih baik, bergabung dengan Tuan, kenapa hidup dengan pecundang ini? Bagus, sekarang Semua orang jadi terlibat karena kamu. Hanya sebuah organisasi kecil membuat kalian ketakutan. Tak heran dulu Tuan Ji sangat menentang kalian mengambil alih Changfeng Group. Kalian berdua hanyalah tikus yang lewat. Cukup, Xiao Yunting. Aku salah menilai kamu. Tahu batasmu? anak nakal. Kali ini kakakku tidak membantumu, lihat siapa yang akan mendukungmu sekarang. Wan Qingya. Minta maaf Quechua Ouyang. Minta dia memaafkan kita. Keluarga Ji masih kasih kamu tempat, Wan King. Kamu lagi apa? Mereka jual kamu, aku yang selamatkan kamu. Xiao Yunting, aku tak mau lihat kamu. Pergi. Aduh. Wan King. Pak, apa dilakukan selanjutnya? Laporkan segera ke Wan Longhui. Quechua Ouyang. Dia kan sedra Kushi Chung, kalau dia tahu ini. Bagaimana jadinya ketua Ouyang membunuh putranya tercinta meninggal, pasti membuat si brengsek ini hidup sengsara. Mati tidak bisa. Membiarkannya tersiksa selamanya. Benar. Cuma aku tidak mengerti, bagaimana wali kota Su dari kota selatan berjanji membunuh Xiao Yunting. Kenapa dia bisa muncul di sini? Halo. Apa? Wali kota Su dari kota selatan sudah kena razia. Wan King, Tunggu aku. kakak Xiao. Wan King. Apa yang kamu lakukan ini? Kakak Xiao, aku tahu ini kamu lakukan untukku. Kamu terpaksa membunuh pimpinan Ouyang. Kalau aku tidak begitu, Pasti pamanku mereka tidak akan melepaskanmu, Wan King. maafkan aku. Membuatmu khawatir. Tapi tenang saja. Dilong Tzu. Tidak ada bisa menyakiti kita. Jangan bicara lagi, Xiao Ge. Aku ada 7 juta. Ambil semuanya. Pergilah ke luar negeri. Jangan di Longzhou. Wan King jangan khawatir, aku punya cara sendiri. Kamu tidak tahu mereka. Wan Longhui bukan orang bisa kamu tantang. Token Jinglong Tiba. Nona Ji, ini adalah token emas dari Dewa Perang. Setelah Anda membawa itu, tidak ada yang berani menghalangi Anda di Longzhou. Pak Xiao. Ini adalah kartu hitam istimewa yang disetujui. Hebat, sekarang aku dan Kak Xiao ada harapan. Kak Xiao, sejak kamu kembali, semuanya sepertinya telah berubah. Ya, berubah. Bagaimana berubah? Semua lancar, dan Dewa Perang selalu membantuku. Kamu kan selalu ingin bertemu Dewa Perang, sekarang akhirnya bisa terwujud. Benar, kalau bisa bertemu Dewa Perang pasti lebih baik. Kalau kamu bertemu Dewa Perang, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memanfaatkan kedekatan Kakak Xiao? Apa yang dibicarakan? Itu Dewa Perang.
Aku hanya menghormatinya. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Meskipun dia orang biasa. Namun dia sangat tulus. Jadi beritahu aku siapa dia. Tidak akan ku beritahu. Wan King, mengapa membawa aku ke sini? Ini villa-villa paling mewah. Ayahku keluar dari rumah sakit, jadi aku ingin memberinya rumah lebih tenang. Aku Wan King. Wan King. Late King, datang lihat rumah, ini siapa? Lama tidak bertemu, Dong Chen. Dia Supir saya. Benar kan? Dari penampilannya sudah kelihatan. Kakak Xiao, kita pergi saja. Tunggu sebentar. Late King, lihat rumah, ada yang suka? Pili Saja, Akukazi, projet qui nimili Keluargaku. Maaf ya. Kami datang untuk lihat rumah. Perlu diantar? Uang bau. Apa kamu punya uang bau? Takut di dompetmu bahkan 50.000 pun tak ada. Wan King, Kapan seleramu jadi buruk, nak? Hei, mau kemana? Mau bertengkar ya? Pria di sisi Wan King harusnya pintar dan berkuasa. Saat kau di sisinya, bukankah membuatnya menderita? cukup, Dong Chen. Kamu masih seperti dulu. Kakak Xiaoku tak punya uang, tetap lebih baik dari kamu si Sam. Rumah jelek ini tidak perlu dibeli. Xiao, ayo kita. Tunggu sebentar. Nasihat buat orang muda, jangan terlalu sombong. Nanti akhirnya jelekan. Haché, Tunggu dulu. Aku lebih kaya. Aku memang mau sombong. Aku bukan hanya sombong, aku mau pakai uang untuk mendapatkan Wan King. Dan aku mau pakai uang supaya kamu sujud panggil aku ayah. HM. Kalau aku lebih kaya darimu, apa berarti kamu yang harus panggil aku ayah? Berani sekali bicara. Tahu tidak latar belakang keluarga Dong di Longzhou seperti apa? Aku lihat Dewa Perang Jinglonglo. Kamu pernah melihat Dewa Perang Jinglong? Kenapa aku tidak ingat pernah bertemu denganmu? Bocah miskin. Jangan banyak ngomong. Aku bilang Dewa Perang Jinglong yang legendaris. Bukan kamu. Wan King, Kamu suka Yang Mana? Kamu bilang, semua akan aku kasih. Hei, orang-orang. Tuan Muda, ada perintah apa? Pilihkan villa terbaik untuk Nona Ji ini. Catat atas namaku. Nona, lihat villa ini bernilai 1 miliar, lingkungan hijau sekitarnya sangat bagus. Lalu ada villa pemandangan sungai ini senilai 3 miliar. Manayang Ganda Suka? Terima kasih, villa di sini tidak cocok untuk kita. Xiao kakak, mari kita pergi. Hei, Wan King. Kita datang beli villa, kenapa pergi? Tidak bisa, Xiao kakak. Rumah di sini mahal. Fondasi Changfeng Group belum stabil, kita tidak boleh sembarangan memboros. Tenang saja, ada aku. Nona. Berapa harga villa yang paling tengah ini? Kau ini punya mata yang bagus juga ya. Villa ini adalah yang paling mewah di sini. Harganya 1 miliar. Tapi. Bekerja keras, 100 tahun tak cukup untuk menghasilkan sebanyak itu. 10 miliar rupiah. Hari ini kita akan membeli ini. Apa? Bodoh, berani bermimpi beli penthouse villa ini. Nak, jangan bermimpi. Kau pikir dengan membual. Bisa keluarkan 10 miliar? Ya, seperti Tuan Dong, bahkan 10.000 rupiah saja harus dibayar. Hanya 10 miliar rupiah. Lihat kalian panik. Kalau kau memang berniat membeli penthouse, kalau tidak bisa keluar 10 miliar rupiah, akan memproses kamu sesuai hukum. Benar, Tuan Dong, orang seperti dia masih bermimpi punya 10 miliar. Bahkan jika dia menjual seluruh tubuhnya, tidak akan mendapat uang. Karena kamu suka bicara, aku beri kamu kesempatan. Bawa 10 miliar itu sekarang. Kalau tidak, kamu akan menghadapi akibat buruk. Apa yang harus kita lakukan, kakak Xiao? Bahkan jika semua uang tunai yang kumiliki aku tidak mencapai 10 miliar. Tak usah khawatir. Kamu lupa kartu VIP hitam dari pelindung Jingtian yang diberikan kepada kita? Apa yang tunggu? Cepat keluarkan uangnya. Aku tak punya uang. Tapi aku punya kartu VIP hitam yang utama ini. Ah. Dengan kartu usang berharap punya 10 miliar. Kamu kira aku anak kecil umur 3 tahun? Kalau kartu usang bisa punya 10 miliar, aku tahu, kamu pasti orang gila. Aku lupa satu fakta, pada level kalian, mustahil tahu keberadaan kartu VIP hitam yang utama ini. Kamu nekat sekali. Kamu benar-benar merasa diri berkuasa. Hei Tuan Dong, jangan emosional, apakah di kartu ini ada 10 miliar? Coba gesek dan lihat sendiri.
Hebat berakting. Gedung ini tidak bisa dibeli dengan 10 miliar saja. Hanya orang yang sangat kaya atau berpengaruh yang bisa. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan. Lihat bagaimana aku mempermalukan. Ada masalah, Tuan Dong? Kenapa panik? Di dalam ada 10 miliar. Apa maksud Tuan? Bagaimana bisa ada 10 miliar di sini? Hahaha. Nggak ada. Sekarang ketahuan kan? Tahu kan kalau kamu sudah habis. Kamu cuma pengemis miskin bicarakan tentang 10 miliar. Menurutku kamu nggak punya 10.000. Selesai. Aku kasih kamu kesempatan. Segera berlutut dan panggil aku 3 kali ayah. Segera pergi dari sisi Wan King. Aku masih bisa memberi kamu jalan hidup. Tuan Dong, dengarkan aku. Kartu ini bukan berisi 10 miliar tapi 100 miliar. Aku memberitahu ketua. Tuan Dong segera datang. Menyambut langsung. Apa? Tuan Dong datang. Manga Anda datang? Aku dengar ada seseorang datang dengan 100 miliar untuk membeli gedungku. Hal sepenting ini. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Apa? Kamu salah paham nggak? Pada kartu ini nggak ada 10 miliar. Di sini memang nggak ada 10 miliar. Karena 10 miliar cuma sisanya aja. Apa? Kartu jelek ini ada 100. Nggak mungkin. Anak miskin ini mana mungkin punya 100 miliar di kartu? Apa salah paham? Kamu kurang ajar. Apa kamu tulia? Tuan Xiao punya miliaran ini, fakta tak terbantahkan. Kamu tahu ini kartu apa? Bukankah cuma kartu sam? Kurang ajar. Ini hanya dimiliki oleh VIP teratas di Longzhou, kartu hitam eksklusif. Dikenal sebagai kartu VIP tertinggi, nilai Tuan Xiao tak ternilai. Apa? Tuan Xiao, ini kartu Anda, silakan pegang baik-baik. Pak Dong, bisa pergi sendiri. Pak Xiao, anak saya memang kurang paham. Apapun yang mau katakan, silakan. Kalau Anda bisa membeli rumah saya, itu adalah keberuntungan besar bagi saya. Pak Dong, rumah ini bagus, saya akan membelinya. Hanya saja saya punya kesepakatan dengan anak Anda. Belum selesai. Oh. Pak Xiao, tenang saja. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya bantu, pasti akan memuaskanmu, Dong Chen. Apa yang dikatakan Tuan Sil? APA yang dia suruh lakukan. Dong Chen, sekarang lihat aset saya, nilainya ratusan miliar. Uang seluruh keluarga kalian jika digabungkan tidak sebanyak ini. Bukankah seharusnya kamu memanggil saya apa? Kamu pikir akan panggil aku, ayah? Baik-baik, ini bukan saya yang memaksa kamu. Wan King, ayo kita pergi. Ayo, tangkap mereka. Ayah, kamu lakukan apa yang Tuan Xiao suruh kamu lakukan. Jika kamu tidak mendengar, itu seperti mendorong keluarga Dong ke dalam jurang. Apa? Aku peringatkan kamu. Jangan pernah mendekati Tuan Xiao lagi. Sialan. Aku pasti akan membalas dendam ini. Kak Xiao, cepat kemari. Reuni teman-temanku menunggu kamu. Tenang saja, aku segera datang. Tutup dulu ya. Keluarlah. Jangan sembunyi lagi. Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang juga. Masih ada kemungkinan bertahan hidup. Nah, kau telah menyinggung perasaan orang penting. Kau ditakdirkan untuk mati hari ini. Beri aku kesempatan. Siapa kamu? Token pembunuh naga, Dewa Perang, selamatkan nyawa. HMPH, kau akan mengakhiri semuanya sendiri. Izinkan saya mengantar Anda. Dewa Perang, bukan, telah disuap dan hanya mengikuti perintah. Siapa yang berani menyuruhmu membunuhku? Ketua Ouyang dari Wanlonghui, kau bunuh anaknya. Dia datang ke Siceng balas dendam dan menyuruhku membunuhmu. Harga dirimu di pasar gelap sudah mencapai 80 juta. Selain dia, ada yang lain? Dia bekerja sama dengan keluarga Ji untuk menghadapimu. Kamu harus waspada. Dengan dia saja ingin membunuhku. Tapi datang tepat waktu. Mau menyelamatkan nyawamu? Mo. Nanti kau lakukan ini. Halo semua, menunggu ya? Ini Xiao Yunting. Siapa orang di Lake King? Apakah pacarmu?
Hanya pecundang, tidak ada yang perlu dikenalkan. Oh, Pekunda. Aku tahu kenapa dia familiar. Ini suami buangan dari keluarga Guan? Benar, orang ini memang suami buangan keluarga Guan, dan sekarang mendekati Nona Besar Ji. Bagaimana bisa Late King tertarik pada orang seperti ini? Ada beberapa orang lebih buruk daripada pecundang, tidak bisa memberikan hadiah mewah. Kenapa kamu sok keren? Aku sudah cek kartu kamu, itu bukan milikmu. Bahkan uang yang kamu pakai bukan milikmu. Kakak Xiao. Ayo pergi, sudahlah. Sudah datang, ngobrollah dengan teman lama. Duduklah. Wan King. Aku ingat dulu kamu paling suka zamrud. Lihat, kubawakan satu untukmu. Ya ampun, batu sebesar ini. Berapa harganya? Wan King, aku benar-benar iri padamu. Hey Wan Qing. Tawarkan minuman pada Tuan Dong. Ingat dulu sekolah. Dong Xiao suka banget sama kamu. Tipe kayak gini nggak pantas buat Wan King. Apa maksudmu? Sampai bilang barangku beri cocok buat Wan King, kamu tahu ini barang apa? Pernah lihat merek ini? Barang kayak gini, kalau aku bilang nggak berkelas, ya berarti nggak berkelas. Barang legendaris khusus, sedikit yang punya di Longzhou. APA, dibuat khusus? Dong Chen benar-benar tulus sama Wan King. Perhiasan mewah kayak gini mestinya harganya miliaran, kan? Kalian tidak tahu tempat. Aku akan tunjukkan pada kalian barang yang benar-benar mewah. Gelang ini adalah pusaka keluarga Xiao. Di seluruh Longzhou tidak ada yang kedua. Sangat berharga. Wan King berikan padamu. Barang macam kamu berani bilang gelang ini sangat berharga. Konyol. Aku tidak salah lihat kan? Ini adalah batu giok tulang naga. Apa? Batu giok tulang naga yang katanya hanya bisa dipakai oleh keluarga kerajaan. Jika ini barang kerajaan. Itu memang sangat berharga. Wah, Kelihatannya barang dari Tuan Dong tidak sehebat yang lain, terlalu sombong. Menganggap diri penting. permata tulang nagamu bagus. Tapi kelihatan jelas itu pemberian orang. Bahkan mungkin dicuri dari dulu. Aku kasih tahu kamu, barang pemberian orang bukan kemampuan. Harus pakai duit sendiri beli buat wanita sendiri. Barulah disebut kemampuan. Bener banget, cowok jangan bergantung pada orang lain. Ngomong-ngomong ini kumpul teman-teman sekolah kami. Kamu orang luar ngapain di sini? Cepetan minggat aja. Dong Chen, jangan keterlaluan. Tidak ada yang bilang kita tidak boleh. Tidak ada yang bilang, tapi tidak ada yang bawa. Tidak bisa sembarangan ubah aturan. Iya, Wan King. Kami tidak ada yang bawa. Kamu bawa satu orang. Gimana cerita? Beberapa orang seharusnya pergi sendiri. Cepat pergi. Aku punya usul. Karena bukan teman sekelas, gimana kalau makan ini kamu yang traktir? Kalau begitu memaksa, kita tidak perlu datang ke reuni ini. Ayo pergi, ayo Wan King. Jean Gambert ce manga. Dong Xiao, menurutku biarkan dia di sini juga tidak apa-apa. Dia pasti belum pernah ke tempat semewah Hotel Lark. Biarkan dia Bilang terima kasih ke Tuan Muda dong. Hotel Lark di Longzhou Li. hotel terbaik. Seandainya bukan karena Tuan Muda Do mengorganisir ini, kau tidak akan bisa masuk. Haha. Sudah selesai bicara? Apakah saya perlu menyampaikan beberapa patah? Sebenarnya, saya pemilik Hotel Lark ini. Aha. Hotel ini milik Anda. Kamu tidak tahu malu. Kau bohong. Hotel punyamu. Aku bilang sama kamu, Hotel Lark aku harus reservasi dulu. Berani bilang itu punyamu? Percaya nggak kalau aku panggil bos untuk konfrontasi langsung? Nggak usah. Nggak nyangka, Wan King pilih orang yang suka membual kayak dia. Lihat, dia nggak bisa tahan lagi. Nggak nyangka dia orang begitu. Aku sendiri telepon bosnya. Suruh dia segera ke sini. Halo Yuning. Segera urus Hotel Lark. Tidak peduli berapa biayanya, beli sekarang juga. Hotel ini sudah dibeli. Bos akan segera datang. Kamu langsung beli begitu saja? Kamu bercanda juga harus ada batasnya. Kan? Kamu berani besar-besaran bicara omong kosong. Tamu terhormat, bagaimana hidangannya? Manajer Yang, Anda tepat waktu. Ada orang bodoh menelpon dan bilang hotel ini miliknya. Katakan padaku, hotel ini milik siapa? Dong Xiao, bicara apa sih? Pemilik hotel kami kan ada di sini. Maksudmu apa? Maksud saya sudah jelas. Siapa yang bernama Tuan Xiao Yunting? Saya adalah.
Halo Tuan Xiao, saya yang Tianming, manajer di sini. Boss, Kiantelamant Perkayakan, Semuanya Kepada Saya akan melayani Anda dengan baik. Tunggu sebentar manajer Yang. Saya adalah tamu terpenting di hotel kalian. Maksudmu, tamu terpenting? Sekarang Lark hanya punya satu tamu VIP, yaitu bapak ini. Manajer Yang, otakmu terkena tendangan keledai? Salamange Nalioran. Sarankan berbicara lebih hormat. Kini bos dari Hotel Lark adalah dia. Apakah dia penting atau tidak? Tuan Xiao, kami berterima kasih atas kemurahan, mengeluarkan uang 3 kali lipat untuk membeli Hotel Lark dan meningkatkan kesejahteraan semua karyawan 2 kali. Camille Berthery Makazi, Kepada. Sepertinya Anda tuli. Katakan la J1 Tukanda. Sekarang pemilik Hotel Yunkue adalah Tuan Xiao. Tidak mungkin. Dia pemilik hotel? Manajer Yang, saya ada urusan pribadi. Silakan keluar dulu. Beck. Saya hanya ingin tahu. Sekarang siapa sebenarnya yang belum pernah melihat dunia? Jadi, Anda benar-benar jadi yang bilang tadi. Saya buta, tidak mengenali orang hebat. Iya, kami pikir Anda bercanda. Maaf. Aku yang kurang pengalaman. Dan aku mengakui kesalahan, perubahan menjadi lebih baik. Kalian bisa kembali ke jalan yang benar. Masih punya sedikit hati nurani. Wah, tidak heran Wan King hebat. Orang di sekitarnya orang besar. Benar kan Wan King? Aku benar-benar iri padamu. Kamu pandai menilai orang. Benar. Pantas Wan King tidak menyukai Dong Chen. Dong Chen tetap sombong tanpa malu. Di depan bos Xiao, bukan apa-apa. Kalian. Apa kalian sama kami? Kami tidak satu tim denganmu. Wan King hanya bercanda denganmu. Ayo kita beri penghormatan padamu. Bercanda? Siapa yang bercanda? Kalian semua adalah badut konyol. Tadi siapa yang bilang aku harus mentraktir? Itu Camus. Oh, ternyata kamu. Tak ada bantu kamu. Cepat bayar tagihannya, atau mungkin kamu ingin kabur tanpa bayar. Jangan terlalu memaksa, Xia Yunting. Hari ini memang aku ingin memaksa, dan aku memaksa kamu. Kamu bisa apa? anak muda. Kamu tak mungkin berpikir aku tak bisa bayar makan ini kan? Sekarang aku bilang kamu pasti bisa bayar. Kalau kamu menurut padaku, mungkin aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, aku akan menguapkan semua uangmu seketika. Kamu pikir kamu siapa? Masih berani sentuh aset keluargaku? Aku tak percaya kamu punya kemampuan seperti itu. Ternyata kamu memang keras kepala. Baiklah. Hei, uapkan semua harta keluarga dong, jual semuanya. Sebentar lagi, kamu akan menerima panggilan telepon. Itu dari ayahmu. Siapkan diri kamu. Mau coba trik lama? Dia membeli Hotel Yunkue dengan satu kalimat, sekarang ingin menjatuhkan Dong Xiao. Dia pasti tidak sedang bercanda. King, ada urusan. Harus pergi. Aku juga ada urusan. Anakku ngompol, aku harus pulang. Istriku berselingkuh, aku harus pergi. Aduh. Jangan pergi. Kamu masih ada telepon yang belum dijawab. Jawab saja. Tuan muda dong, terima. Kenapa tidak berani? Anak kecil keluarga Xiao, kau pikir aku takut padamu? Halo. Dong Chen, apa kau bikin masalah lagi dengan Tuan Xiao? Kau membuat keluarga Dong menderita. Ayah, maksudmu apa? Keluarga Dong kita hancur. Semuanya hancur, perusahaan ambruk. Sekarang bukan hanya aset yang hilang, tapi kita punya banyak utang. Apa? Jika dekat Tuan Xiao. Segera minta maaf. Mungkin masih bisa diselamatkan. Tuan Xiao. Dia bukan orang yang bisa kita sakiti. Ah, aku mengerti. Aku mengerti. Tuan muda Xiao, ayah. Ampuni keluarga Dong kami. Aku tak akan berani mendekati Wan King lagi. Baiklah. Bangun dulu. Jadilah pria berpegang pada kata-kata. Aku menepati janji. Pergilah ke manajer yang untuk lapor. Bersihkan toilet 3 bulan. Setelah bersih, keluarga Dong baik-baik saja. Aku pasti akan melakukannya. Wan Kuing, ayo kita pergi. Kenapa kalian datang? Jiwan Kuing, berani sekali kamu. Berani secara diam-diam membeli rumah mewah senilai 1 miliar. Apa yang harus dilakukan? Jiwan Kuing, berani sekali kamu. Diam-diam membeli rumah mewah 1 miliar. Apa yang harus dilakukan? Wan King membeli rumah ini tanpa mengeluarkan uang perusahaan. Apa yang kamu sebut ini? Dia tidak gunakan uang Changfeng Group. Jiwan King mampu beli Villa Raja senilai 1 miliar ini. Benar sekali.
Anak bodoh, Apa kau ingin mengatakan 1 miliar untuk villa ini kau yang mengeluarkan? Jiwan King, segera jaga jarak dengan anak itu. Alihkan kepemilikan villa ini ke nama adikmu. Kenapa? Kenapa kamu tahu tidak? Si tidak berguna ini ceroboh membunuh Tuan Ouyang, sekarang seluruh Longzhou berantakan. Ketua Ouyang akan segera datang ke rumah keluarga Ji. Kalau dia menyalahkan kita, kamu ingin keluarga Ji kita terkebur. Hanya ketua Ouyang yang kecil, memangnya kalian takut seperti ini? Tidak ada keberanian. Orang hina, kamu tidak berhak bicara di sini. Wan King, sekarang pindahkan rumah ke nama adikmu. Aku anggapmu bagian keluarga jikalau tidak akan hapus namamu dari pohon silsilah. Tidak mungkin pohon silsilah dipegang ayahku, kamu tidak punya hak itu. Ji Wanqing lahatla. Apa ini? Kenapa buku silsilah padamu? Ayahmu sudah tua. Mau ambil buku silsilah? Itu gampang kan? Serahkan villanya. Kamu masih putri keluarga Ji. Kenapa? Kenapa? Ya. Kalian adalah keluargaku. Kenapa di mata kalian ada uang dan keuntungan? Dasar perempuan jalang. Sejak kamu cari pria simpanan itu, keluarga Ji kita tidak pernah damai. Meminta imbalan dari kamu sudah sewajarnya. Kalau harus punya kerabat seperti kamu, maka silsilah ini. Aku tidak ingin masuk, kamu cari masalah. Kalian salah orang. Villa ini aku beli. Kamu beli. Itu 10 miliar. Walaupun kamu sombong. Tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Cuma 10 miliar. Lihat betapa kalian bersemangat. Seperti belum pernah melihat dunia. Di mata kalian, hanya alat untuk bertransaksi? Benar-benar keterlaluan. Kamu benar-benar tak tahu terima kasih. Keluarga Ji sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak sebaik anjing setia. Aku akan segera mengeluarkanmu dari silsilah keluarga Ji. Baiklah. Aku tidak mau berhubungan dengan orang seperti kalian. Gila, benar-benar gila. Aku menunggu ketua Ouyang datang. Lihat dia menghadapi kalian. Quechua Wanlongwi Detong. Quechua Ouyang. Kamu datang. Anak kecil. Hari ini tamat riwayatnya, Ketua Ouyang. Keluarga kami baru saja mengeluarkan wanita hina ini dari catatan keluarga. Dia sekarang tidak ada hubungan apapun dengan. Hei kalian dua wanita hina, lihat Ketua Ouyang cepat sujud. Heh, berani sekali bicaramu. Di dalam wilayah Longzhou ini, hanya ada yang sujud padaku. Kalian apa, kau? Quechua Ouyang. Dialah yang membunuh anakmu. Ketua Ouyang, saya sarankan langsung singkirkan dia. Kamu. Xiao Yunting. Betul sekali. Bagus, aku menghargaimu. Karena kamu yang pertama melihatku tanpa takut sampai celana basah, kalau ikuti aku, bisa mencapai sesuatu. Sayang sekali. Quechua, Tidak Bol berbilas kasihan bayarkan pergi. Iya benar. Ketua Ouyang, saya dengar Anda menghargai bakat. Tapi orang jahat seperti ini tidak layak mendapat simpati Anda. Saya sarankan lebih baik bunuh dia, kirim langsung ke neraka. Orang jahat. Apakah saya perlu kalian ajari? Ah, tidak berani. Tidak berani. Xiao Yunting. Tenang saja, saya tidak akan membunuhmu. Tapi, aku akan membuat sisa hidupmu lebih menyakitkan dari kematian. Ayah. Benar. Presiden Ouyang seharusnya begitu terhadap orang-orang seperti ini. Kamu bisa menyiksanya ratusan kali. Itu akan terlalu murah untuknya. Ucapanmu cukup besar. Tapi dengan kemampuanmu, Tak akan bisa melukai rambutku. Kakak Xiao. Bagaimana kalau kita kabur? Presiden Ouyang di luar kemampuan kita. Mana King? Jangan takut. Masih punya benda dewa peperangan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita, kan? Aku ingat sekarang. Presiden Ouyang. Pergi segera jika mengganggu dewa peperangan. Akabatnya. Kamu tidak bisa menanggungnya. Ji Wanqing. Jangan bohongi orang. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan perlindungan. Benar. Di wilayah Longzhou, yang bisa berada di atas keluarga Ouyang hanya Dewa Perang Jinglong. Tapi Dewa Perang Jinglong sudah bersembunyi bertahun-tahun. Sepertimu orang hina. Pasti tidak bisa. Masuk dalam perhatiannya. Presiden Ouyang. Mau tahu nggak cara anakmu meninggal? Presiden.
Jangan dengarkan dia berbohong, anak ini penuh dusta. Kalau percaya, bakal gawat. Biarkan dia berbicara. Aku penasaran, apa yang bisa kamu katakan? Putramu dihukum karena menghina Wan King. Aku membunuhnya dengan satu pukulan. Apa yang kamu katakan? Ini keterlaluan. Presiden Ouyang, anak ini memprovokasi Anda di depan umum. Dasar bajingan, beraninya kau bicara sekasar itu? Siapa yang kau kira bisa menyelamatkanmu sekarang? Kamu ingin bersembunyi di balik wanita. Semuanya masih bergantung pada Zhang tua dari Will itu. Aku memberitahumu. Orang-orang ini di depan ketua Ouyang tidak ada apa-apanya. Saya Xiao Yunting tidak pernah butuh siapapun untuk mendukung saya. Jangan bergerak. Ini adalah koin Jinglong. Bagaimana jatuh ke tangannya? Apakah Dewa Perang muncul? Sialan. Kenapa dia memiliki koin Jinglong? Apakah dia dapat perlindungan Dewa Perang? Hahaha, keponakan kecilku yang manis. Kapan kamu mulai belajar menipu seperti ini? Apa maksudmu? Ketua Ouyang, Lenkana ini palsu. Jangan biarkan dia menipumu. Palsu. Tentu saja, Ketua Ouyang, pikirkan saja, Dewa Perang itu selalu bilang akan muncul. Sampai sekarang, belum ada yang pernah melihatnya. Dia mengambil lencana tiruan untuk menakut-nakuti kamu. Betul. Pasangan bajingan ini hebat sekali dalam menipu. Tidak akan. Lencana dari Darren, bagaimana bisa palsu? Bagus, berani membohongiku. Hari ini aku mengurusmu juga. Berani bertindak terhadapku. Coba hadapi aku dulu. Menghadapi kamu, aku tidak perlu turun tangan sendiri. Nanggong Dashi, Mungkulla. Nanggong, Dia adalah Qi Gong Master, peringkat pertama dalam daftar. Nanggong Yi. Ketua. Perang. Bagus sekali. Vegeta Master Nanggong bertindak. Kau Xiao Yunting pasti mati. Apa rencanamu? Silakan tunjukkan semuanya. Aku mengerti, kau ingin mati. Boka. Tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau membunuh anakku. Pasti kau punya sedikit kemampuan. Beranikah melawan Master Nangong adu tenaga? Itu gampang. Tidak tahu apakah sang master akan mengikuti rencana kamu. Anak nakal. Kamu masih berpura-pura API. Master Nangong adalah pembunuh nomor 1, ilmu Qigong beliau bisa menyerang dari jarak jauh. Bisa mengontrol kekuatan, bisa membuatmu lumpuh. Sampa. Sekarang. Segera sujud dan minta belas kasihan dari Master Nangong. Suruh dia ke kamu lebih lembut. Kalau tidak, dia akan membuatmu menderita hidup dan mati. Oh. Benarkah sekuat itu? Bagaimana kalau Guru Nangong menunjukkan? Guru Nanggong, apa yang kau lakukan? Kau tahu hampir membunuhku? Dia orang hebat. Tidak mungkin. Guru Nanggong. Aku memberimu banyak uang. Apakah kamu mencoba berkhianat padaku? Uangmu. Saya tidak mengeluarkan sepeser pun. Ini dia. Aku dan kamu. Tidak ada permusuhan. Anda. Mengapa Anda mengambil tindakan? Bunuh aku. Guru. Apakah? Kau sudah dibeli oleh bocah ini orang sombong. Aku akan mengalahkan kalian berdua. Selalu mempersulit Nona Ji dan Tuan. Selalu Tuan Xiao mengingat bahwa kalian adalah kerabat Nona Ji, maka nyawa kalian dimaafkan. Sekarang kelihatannya, nyawa kalian juga tak perlu. Ampuni. Master Ouyang, cepat bantu kami. Nanggong. Berani kamu mengkhianatiku. Aku hanya bisa membuatmu mati. Anak dari keluarga Xiao, kamu lihat kan barusan aku menahan diri hanya mendorong gelas sudah mengambil nyawanya. Kalau kena di tubuhmu. Kamu mati dengan darah dari 7 lubang. Ketua Ouyang. Anda sangat hebat, pasti bisa menghabisi nyawa anak ini saat itu. Bila raja sudah jadi milik Anda. Ketua. Benar-benar ketua. Anak Xiao. Dia tamat. Kenapa masih bengong? Bukannya kamu suka energi. Cepat coba. Wan King. Tutup telingamu dulu. Baiklah. Kelihatannya sudah saatnya membiarkanmu melihat anakmu. Hahaha. Anak kecil, inikah kekuatanmu? Kenapa sama sekali tidak ada suara? Tiba-tiba kepalaku terasa berat seperti ditekan gunung, sulit bernapas. Anak dari keluarga Xiao. Inikah cara lisik yang kau gunakan?
Aduh, kepala berat sekali. Wan King. Sudah tidak apa-apa. Kakak Xiao. Sebenarnya apa ini? Masa sampai ketua Ouyang pun tidak bisa mengalahkannya. Anak muda. Apa kamu benar-benar? Jinglong. Tidak. Bagaimana bisa? Dia pasti tidak mungkin menjadi tuan itu. Sudah lama bilang pada kalian. Menghadapi kalian. Aku hanya butuh setengah jurus. Anak kecil keluarga Xiao. Aku akan melawanmu. Tunggu dulu. Dewa Perang akan mengadakan pesta keluar gunung lagi, hanya yang memiliki undangan bertepi emas diizinkan datang. Baru bisa masuk. Wang King. Bukankah tidak menghargai kekuasaan Dewa Perang? Aku bisa dapat undangan emas, bisa bertemu Dewa Perang. Saat itu, keluhan bisa diadukan ke Dewa Perang. Biarkan Dewa Perang membela kita. Wang King. Apakah benar berpikir seperti itu? Saudara Xiao, kamu selalu melindungi aku. Aku ingin melindungimu dengan sendiri. Siapa sih yang aku cari? Dengan uang kalian, masih mau dapat undangan Kinben, keluarga Xia? Nanti kalau aku bertemu Dewa Perang, aku akan laporkan kau yang menyamar jadi dia. Aku ingin lihat. Berapa lama kau bisa sombong? Di Longzhou, cuma ada satu undangan Kinben untuk dijual. Keluarga Su pasti akan mendapatkannya. Semua orang, jangan buru-buru ya. Keluarga Ji kami pasti akan mendapatkan undangan itu, si sampah keluarga Xiao. Kenapa kamu datang membuat kekacauan lagi? Semua jangan khawatir, keluarga Ji kami pasti mendapatkan undangan emas ini. Akan lapor kepada Dewa Perang. Memberikan hukuman berat kepada sampai keluarga Xiao. Memberikan hukuman berat kepadanya. Tuan Dong juga datang. Saya datang. Dari tahu buangan keluarga Xiao. Dangan Seiya di sini, Jangan Arab Dapa 1 Dangan Emma. Tampaknya kalian sudah bersatu. Bagus. Bereskan saja sekaligus. Jangan takut, kali ini aku dengan kamu. Kita tidak takut mereka. Wan King, setelah kamu berkata begitu, aku jadi tenang. Saya umumkan, pelelangan undangan emas sekarang resmi dimulai. Karena keistimewaan barang ini, harga awalnya 1 miliar. Keluarga Guan 2 miliar. Keluarga Su 3 miliar. Tuan Muda Su mengeluarkan 3 miliar. Keluarga Ji 7 miliar. Tuan Ji menawarkan 7 miliar. Paman, dari mana uang itu? Wan King, tambahkan. Kakak Xiao, aku percaya padamu. 10 miliar. 10 miliar, tidak mengganggu uang perusahaan. Aku tawarkan 15 miliar. Bagaimana, Kak? Aku keluarkan semua uang, ada 1,2 miliar. Yi Wan King. Di lenganku ada sesuatu, angkat biar aku lihat. Di mana? Nona Ji menawarkan 2 miliar di sini. 2 miliar. Grup Changfeng memang kaya. 2 miliar pertama. 2 miliar kedua. Teman-teman, bagaimana kalau kita bersatu? Untuk memenangkan undangan ini bersama. Saya Ji Wang Xiaoy bersedia memberikan semua harta saya. 15 miliar. Keluarga Guan menyumbang Keluarga Dong 12 miliar. Keluarga Su 13 miliar. Ini adalah aliansi lelang yang sangat langka dalam sejarah. Pertama kali aliansi lelang. Saudara Xiao, apa dilakukan sekarang? 100 miliar. Waktunya sudah habis. Selamat kelompok berhasil mendapat undangan Phnom Penh. Apa? Aku baru panggil sekali. Kenapa kamu berhenti? Aturan ini bukan aku yang bua, mereka yang bua. Bagus. Ternyata kalian berani minta padaku. Kamu tidak mengira lelang kali ini sungguh kamu bisa ikut lelang, kan? Sebenarnya kami sudah lama bersatu. Untuk melihat kamu menanggung malu. Uang berapapun, tetap tidak bisa membeli. Karena kamu tidak layak. Dari awal aku sudah bilang. Kamu memang tidak berguna. Sampai hari ini, kamu masih tetap tidak berguna. Xiao Yanting. Bagaimana mungkin kamu bisa melawan? Kami semua. Lihat wajahmu yang menyedihkan. Kemana kegagahanmu dulu? Aku kasih tahu kamu. Lelang ini disiarkan secara global. Penampilanmu seperti anjing kehilangan rumah sudah terlihat oleh seluruh dunia. Aku bicara ke kalian semua. Kalian benar-benar bikin aku marah. Semua Pazukan Didalam District Longzhou Dangarkan.
Mulai sekarang, keluarga Su. Keluarga Ji kedua dari kota barat. Keluarga Guan dari kota selatan, dan keluarga... Mulai sekarang. Ambil semua hartanya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir dengan bicara di kamera ada yang dengar? Hari ini tidak ada yang bantu kamu. Kamu berteriak sekuat Tetap tidak ada yang merespon. Tampaknya kebiasaanmu membual tidak berguna hari ini. Kamu tidak mungkin bermimpi jadi dewa perang. Kamu tahu tidak, kamu tidak mungkin jadi dewa perang. Anak laki-laki keluarga Xiao. Meskipun keluarga kita tidak sebaik dulu. Tetapi, orang sepertimu tidak mungkin menjadi tidak berat. Menyentu di sini. Aku memberitahumu. jika kamu tidak mengacak-acak seluruh rumah kami hari ini. Kalau begitu, Camilla yang akan mati. Baladondam keluarga dong terbala. Sepertinya kalian sungguh tidak tahu diri. Pengawal Jingtao datang. Pengawal besar, Anda datang. Hal penting, orang ini bukan dewa perang, tapi seorang penipu. Benar dia memang penipu. Pengawal besar, nakal berpura-pura jadi dua perang dan memberi perintah. Segera hukum mati. Kalian semua tidak berguna. Sungguh keras kepala. Pengawal Apa yang ganda bawa ke sini? Ini tanpa keluarga Guan, keluarga Ji, keluarga Dong. Ada juga abu keluarga JR. Tuan Pelendung. Apa maksud Anda? Anda telah menghancurkan makam leluhur. Maksudnya keluarga Guan. Keluarga Ji, Dong, dan JR. Sudah habis semua. Mustahil, Tuan Pelendung tidak mungkin mendengarkan orang tidak berguna. Buruk, ayah, cepat lihat. Berita muncul halaman utama. Dewa perang marah mengirim kekuatan menghadapi keluarga Guan, Keluarga Sudan keluarga Ji. termasuk juga keluarga Dong. Semuanya habis dibersihkan. Apa ini? Yuling menghadap Dewa Perang Jinglong. Dia seperti yang orang katakan. Dewa Perang Jinglong. Dia adalah dewa perang yang legendaris. Ini pasti tidak mungkin. Bahkan pelindung agung berlutut. Dia benar-benar dewa perang. Ayah, kita tamat. Semuanya sudah berakhir. Ayah, bukankah kamu bilang dia penipu? Bagaimana mungkin dia bisa jadi nyata? Ternyata bertahun-tahun ini. Orang besar yang ingin aku dekati ternyata. Ternyata ada di sisiku selama bertahun-tahun. Melia Panglima Peran, Kenapati Dak Suju. Menantu keponakan, ini salahku yang sudah tua dan buta. Kakaki. Yula Ayaku. Dia memprovokasiku. Tidak ada hubungannya denganku. Dewa perang tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka semua, Dan wanita Ja itu. dia menyuruhku ini. Mars. Ampuni aku, dewa perang. Yunting, oh tidak. Mas. Demi 5 tahun pengabdianku padamu, ampuni saya, semuanya salah saya. Saya terlalu serakah, saya bukan manusia. Tolong lepaskan saya. Dewa perang. Kembali untuk membersihkan toilet. Mencuci toilet. Akan saya lakukan. Tidak, 10 tahun. 50 tahun. Ampuni saya, dewa perang. Dewa Peran, Seyataus Salaseya. Asal Anda tidak membunuh, bisa menyelamatkan nyawa saya. Menjadi sapi atau kuda rela dua. Surongbin, kenapa kamu bicara ini? Perkataan terakhirmu. Tapi, tenang saja. Kalian semua, Tidak ada yang akan aku lepaskan. seseorang, datang. Bawa dulu 2 pembuat masalah dari keluarga Su ini keluar. Hei, dewa perang. Tahu aku salah, maafkan aku. Dewa perang, aku salah, benar-benar salah. Seseorang selanjutnya. Ji Wang Ke. Ji Jaonan. Akun kalian berdua. Nanti akan dihitung. Bagaimana kalau mulai dari kamu, Guan Xiaoro? Suami-suami. Dewa Perang. Aku mohon lepaskan aku. Bertahun lalu aku meninggalkan segalanya. Setelah kembali ke kampung halaman, aku ingin menghabiskan hidup tenang bersamamu, tapi ternyata kamu tertutup oleh keuntungan. Kamu meninggalkan aku dan segalanya. Sekarang aku memberimu kesempatan hidup, tapi semua yang kamu dapatkan tidak akan ada lagi. Sekarang pergi dari sini. Terima kasih, Dewa Perang. Dewa perang. Jaga diri. Dan kamu, Dong Chen, untuk menghormati ayahmu. Bisa menghindari hukuman mati, mulai hari ini. Toilet di Hotel Yunkue selama 100 tahun akan menjadi tanggung jawabmu. 100 tahun. Itu bukan bekerja sampai mati. Kenapa? Berterima kasih pada Dewa Perang? Dan kalian berdua. Berkali-kali melukai Wan King.
Mendorong kerabat sendiri ke dalam lubang api. Kamu, orang tua keras kepala, demi keluarga Ji. Itu hanya demi dirimu sendiri. Tidak, bukan begitu maksudku. Serat orang tua ini keluar, patahkan kakinya. Buat dia tidak bisa berdiri agar tidak menyakiti orang lagi. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Oh tidak. Sekarang waktunya menyelesaikan urusan. Kamu telah menyakiti saudara perempuanmu. Dia hampir dipermalukan pria lain. Kamu tahu kejahatan yang kamu lakukan? Hukuman mati, Dewa Perang. Ampuni aku tidak ingin di kursi roda. Awalnya aku berniat membunuhmu, tapi bagaimanapun juga, kau dan Ji Wangcai adalah kerabat Wan King, jadi aku bisa mengampunimu. Bagus sekali, terima kasih Dewa Perang. Tapi bukankah kamu suka menindas orang lain? Berlutut dan panggil aku, ayah, 10.000 kali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai kau melakukan itu. Aku mohon, aku akan lakukan apapun yang kau minta, selamatkan nyawaku, dan aku akan memohon, ayah. Kakak Xiao. Tak disangka kamu benar-benar Dewa Perang Jinglong. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku paham. Semua itu demi kebaikanku. Seharusnya sudah menebaknya. Wan King. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Aku suka kamu. Menikah denganku. Aku bersedia.